karena memang konsep ketuhanan kita berbeda. Karena dibuat oleh iblis. Karena saya juga memang agak jarang sekarang naik ke room teman-teman. Karena kita gini, kita coba belajar memahami saja. Ya, coba. Kita memahami Islam dengan Tuhannya, dan yang nabinya juga historinya mirip dengan Kristiani. Dan Anda juga yang Islam harus memahami prinsip ketuhanan Kristen itu tidak esa, tunggal, seperti yang Anda ikuti gitu. Bagi kami, Tuhan kami itu keesaannya dia punya namanya bagian-bagian tertentu di dalam diri keesaan tersebut, yang mana Tuhan kami itu memiliki ruah Elohim, dia memiliki ruh, dan dia juga memiliki jiwa yang disebut sebagai raga, pikiran atau firman atau sang firman, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Jadi dari sini saja memang kita sudah berbeda. Jadi saya pikir hanya sekedar memahami saja, dan tidak akan bisa dipaksakan, tidak akan bisa sampai kapanpun, tidak akan bisa cuman memahami. Artinya seperti ini, bagi Anda yang Islam, teman-teman Islam di abad ke-6 kan mengikuti pola Yahudi, di mana Tuhan itu ehad, satu gitu, dan tidak punya ruah gitu, tapi bisa mewujud. Nah, bagi kami Tuhan yang mewujud ini adalah ruah dia gitu, ruhnya. Nah, di sini kan ada perbedaan tapi ada persamaan. Nah, permasalahannya sebenarnya, apakah teman-teman Islam yakin, walaupun mungkin mirip dengan prinsip ketuhanan Yahudi, mirip ya, sama, contohnya sama-sama satu esa gitu, yang tidak punya ruh, yang tidak punya jiwa sang firman yang diutus atau keluar dari dalam diri Elohim. Apa pertanyaannya, memang alamat Elohim atau Yod-Heh-Vav itu sama dengan Allah SWT, sama apa tidak? Itu aja topiknya. Jadi konsep ketuhanan Islam dan Kristen itu tentu berbeda. Jangankan dengan Islam, dengan Yahudi saja konsepnya berbeda. Nah, tapi pertanyaannya, sekalipun berbeda, sebenarnya ada benang merah yang bisa memahami itu. Begitu. Apa benang merahnya? Jadi perdebatan ini ya dari dulu gini-gini terus. Apa benang merahnya, Bang? Benang merah yang ke Yahudi ada, kami ke Yahudi ada. Yahudi sampai sekarang mencatat ruah Elohim itu ada. Sementara ke Islam memang nggak ketemu, karena Allah itu tidak punya ruh ya. Anda setuju ya? Allah tidak punya ruh, setuju? Setuju. Nah, kita nggak ketemu memang. Tapi kepada Yahudi kita masih ada benang merah yang bertemu. Dia setuju, dia. Oke, gantian Bang Nathan boleh ya, gantian ya. Gantian boleh. Ya, silakan. Oke, baik. Pertama, Allah yang kami sembah ini, Bang, juga diakui sama Yesus dalam Bible. Jadi kalau Kristen memang, karena apa? Kristen bukan ikut ajaran Yesus, tetapi Paulus dan orang Farisi yang diikut. Saya buktikan. Bukankah di Bible kamu tertulis, Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Di Bible tertulis loh. Bilangan 23:19. Bukankah di Bible tertulis, Allah itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dengar. Yohanes 5:37. Bible kamu ini. Tetapi kalau Kristen, sebab itulah saya bilang tadi, karena bukan ajaran Yesus, melainkan orang-orang Farisi yang ngajar Kristen. Pertama, Kristen bilang, yang mati itu juga Tuhan, yang dipukul di ludah juga Tuhan, yang dilahirkan juga Tuhan, yang menyusu juga Tuhan, yang makan ikan goreng juga Tuhan, yang dibabak belur oleh manusia juga Tuhan. Yang tidak Alkitabiah. Sementara bukan menurut orang Yahudi, Bung. Menurut manusia pada umumnya, Tuhan ini tidak sama dengan makhluk, kecuali Tuhan di Kristen, yaitu makhluk manusia. Orang Yahudi beriman kepada Yod-Heh-Vav Hashem, itu bukan beriman kepada sama seperti Kristen. Di Bible Anda tertulis ajaran Yesus. Perintah yang utama dan terutama ialah mengenal Allah yang esa, bukan mengenal Allah yang makan ikan goreng, yang ditinju, dibabak belur, digambar kepalanya dengan bambu, bukan itu. Karena itu ajaran dogma. Kemudian selanjutnya, pengajaran dalam Bible, kalau terkhusus ketuhanan, coba saya tanya langsung Yesus. Saya tidak mau tanya Kristen. Karena kalau Kristen menjawab, tidak cocok dengan Yesus. Saya tanya Yesus. Ma Rabbuka Yesus. Siapa Tuhanmu Yesus? Allah yang mengutus aku
Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Indah Yesus, Kristen bilang kau Tritunggal Yesus. Yesus bilang, Kristen bilang Tuhan itu di babak belur, Yesus oleh manusia Yesus. Bapa, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, tidak dapat dilihat oleh manusia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. 1 Timotius 6, nomor 16. Kristen, dialah satu-satunya Tuhan yang mati karena manusia, di babak belur oleh manusia, gitu. Kristen, sebab itulah Bang Nathan, bukan menurut Yesus, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pentuhan Yesus. Ingat, bedakan pentuhan dengan pengikut. Kalau pengikut, dijelaskan dalam Yohanes 14 nomor 12, harus melakukan pekerjaan Yesus. Kamu sekarang pekerjaan kamu apa? Yesus ke sinagog, kamu ke gereja. Yesus bersujud, kamu berlompat berdangdut. Yesus memuji Allah yang satu, kamu memuji Tuhan yang Tritunggal. Jadi tidak cocok kamu, gitu ya. Silakan Bang Nathan. Oke, jadi terlalu panjang. Jadi kita harus mengerucut ya. Mengerucut, jadi jangan kemana-mana dulu. Anda sudah apa tentang manusia Yesus, ikan goreng, kesana sini. Jadi gini, kok kita pertama gini dulu memahami konsep prinsip bertuhan gitu ya. Itu dulu, clear ya. Kalau Anda udah clearnya begini. Kami mengimani Yesus bisa mengutus jati dirinya yang disebut anak tunggal Allah, itu Sang Firman, dalam wujud manusia. Itu disebut Teofani pada perjanjian lama ketika Tuhan menampakkan diri kepada Adam dan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai, menampakkan suaranya. Itu juga disetujui Quran ya. Di sana ada juga hal itu, historinya mirip ya. Nah, surat Taha berapa saya harus buka data kalau itu ya. Nah, jadi begini. Pada prinsipnya kami konsep ketuhanan kami, Tuhan kami itu bisa mewujud. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Nah, ketika dia mewujud, maaf ya, bahkan seperti manusia gitu. Sifatnya, wujudnya, bahkan suaranya gitu. Nah, kalau Anda menyangkal, itu hak Anda, karena memang Anda mengimani Tuhan tidak bisa mewujud. Walau memang di Quran dalam surat Taha itu disebutkan mewujud kepada Abraham dalam manusia. Memang nggak makan ikan goreng di situ, ya kan? Nah, dari sini kalau saya tarik benang merah dengan Islam memang jauh sekali. Tapi kalau dengan Yahudi, hanya bedanya Yahudi kalau ketika Tuhan menampakkan diri, mereka disebut Tuhan menampakkan diri, mereka tidak berani mengatakan kalau itu adalah perwujudan Tuhan yang diutus ke bumi yang disebut dengan Teofani. Cuman kami mempercayai itu karena ketika Yesus berkata di bumi, sebelum Abraham aku ada, dan segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Artinya Sang Firman ini adalah jiwanya Bapa, pikirannya Bapa, kecerdasannya Bapa yang bekerja mewujud di bumi. Itu ya, itu namanya disebut Tritunggal. Nah, kalau Anda laga-laga dengan oneness, komen saya seperti ini. Si oneness memahaminya gini. Mereka nggak mau tahu mana Bapa, mana Putra, mana Roh Kudus. Yang jelas Tuhan Yesus itu satu dengan Bapa ya Yesus gitu. Itu konsep mereka. Kalau kita orang Tritunggal tidak seperti itu. Kita terus harus memahami, mempelajari dan menggali ilmu tentang Allah. Bahwasanya Allah itu rupanya ada sesuatu dalam dirinya, bukan esa seponggok gitu doang. Dia memiliki ruh yang bisa hadir di bumi lewat para nabi. Juga dia bisa memiliki Sang Firman yang menampakkan diri dalam mewujud seperti manusia. Ini dulu, clear dulu. Nah, kalau kita memang berbeda, nah kalau Anda pecah-pecah dengan Yesus berjalan di bumi, lahir di kandang domba, ini semua, kami mau Anda ngotot-ngotot di situ, tidak masalah bagi kami, karena kami mengimani memang untuk mewujud itu ada banyak proses. Zaman sebelum Yesus datang, prosesnya tidak melalui bayi. Dia prosesnya menampakkan diri dalam wujud seperti itu. Seperti wajah manusia, berbicara, dan benar-benar kadang bisa diraba kepada Abraham, menampakkan diri. Dan itulah yang kami sebut, yang disebut Tuhan Yesus Putra Tunggal Allah yang diutus ke bumi. Putra Tunggal bukan maksudnya lahir dari rahim Elohim, bukan. Tapi dia adalah mengutus dirinya, jiwanya mewujud kepada manusia agar manusia mengenal Bapa gitu. Nah, dari sini aja kita udah berbeda kan?
Nah, Yahudi kami masih ada benang merah dengan mereka, karena memang konsepnya samanya kisah ini, cuman tafsirnya beda. Tafsir mereka itu bukan Ruh Elohim dan itu bukan Putra Tunggal Elohim. Itu hanyalah penampakan Tuhan. Begitu. Di sini aja dulu kita clear. Jadi Anda nggak usah giring ke Yesus lahir di kandang domba, Yesus keluar dari maaf dari kemaluan Maria. Itu cukup dipatahkan dengan ketika Tuhan menampakkan diri, mengutus jiwanya ke bumi dalam Sang Firman, selesai itu semua. Anda mau seperti menyudutkan kita, itu tidak masalah bagi kita. Silakan. Oke, saya ya, gantian ya. Sebenarnya Bang Nathan, kamu harus menjadi sadar sebagai manusia. Saya yakin kamu ini sebagai manusia, Anda sudah berumur, sudah jenggotan dan punya otak. Ingat Bang, kenapa Kristen itu sampai kiamat satu-satunya internal denominasi di dunia ini yang tidak pernah kelar tentang Tuhan di Kristen? Karena ini mohon maaf sekali ya, pemaksaan dogma ini ketika dipaksakan, maka otak kita yang waras itu dibelakangkan, dan kalau malu kita itu ada pun disampingkan dulu. Yang penting dogma dulu. Bagaimana terjadi al-hidayah? Ikai? Karena dogma ini, walaupun Tuhan itu kemudian dilahirkan oleh manusia, mesti juga dibilang dialah Tuhan alam semesta. Walaupun Tuhan dibunuh sama manusia, dogma bilang dialah Tuhan alam semesta. Seperti Anda persis ini yang tadi ini yang kamu bilang. Sementara kalau Bible itu apa jawabnya? Kan saya sudah menguraikan dengan ayat. Nah, kamu yang dari tadi berkata-kata yang katanya si Markus, katanya si Lukas, bahkan ada yang tidak dikatakan langsung, kamu tambah-tambah. Contoh, oneness ini adalah bedat, kami berkuasa untuk mentafsir. Coba, ayatnya di mana itu? Yang kamu bilang Tuhan menjadi manusia, di mana itu? Hah? Yesus, ada nggak geliputan seperti Anda menerangkan? Siapa Tuhanmu Yesus? Siapa Tuhanmu Yesus? Saya ulang, Kristen bilang kau Tuhannya Kristen Yesus. Ketika ditanya sama Petrus, guru yang baik, ingat ya, bukan Tuhan yang baik, guru yang baik. Inilah anehnya sama Anda. Mereka yang hidup di zaman Yesus, Anda yang bilang dia Tuhan. Nah, kamu ini, la haula wala quwata, sudah pun pemakan babi, tidak sunat pula, berjoget di gereja pula, malah kamu bilang dia yang Tuhan. Sezaman dengan Yesus tidak pernah panggil dia Tuhan, apalagi ibunya. Kamu ini sepoh. Guru yang baik katanya, perbuatan apakah yang harus kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, apakah sebabnya kau tanya aku tentang apa yang baik? Ini kalau pakai ayat ya, tidak ada yang lebih baik. Namun jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah saja. Tidak pernah Yesus mengatakan, inilah perbuatan baik, ibadahlah kamu ke gereja, lompat-lompatlah kamu berdangdut, sorak-sorailah untuk aku karena aku Tuhan menjadi manusia, dan aku adalah Trinitas, Tritunggal. Sehingga penjelasan ini kenapa tidak Alkitabiah? Karena pemaksaan dari Yunani. Contoh yang dijelaskan dari tadi ya sama Bang Ibes. Bagaimana mungkin di Bible itu menjadi benar? Menceritakan Tuhan, Bung, menjadi manusia. Padahal mana kontradiksi penyaliban satu, kontradiksi memikul salib dua, kontradiksi pembicaraan dua, kontradiksi tentang Tuhan tiga, banyak sekali kontradiksi. Padahal ini menceritakan Tuhan yang nongol. Jadi ingat Bang Nathan, kami, apalagi kami yang pernah Kristen ya, tidak akan terhibur dengan dogma gereja lagi, karena kami lebih tahu apa itu Kristen. Kristen itu sejatinya Tuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Ingat ya. Ya. Di dalam Bible itu tidak ada ajaran satupun kamu temukan untuk memanggil Yesus Tuhan, atau menjadikan Yesus inkarnasi Tuhan, ataupun mengenal Yesus sebagai Tritunggal Tuhan. Siapa yang mengatakan ini? Kamu dan pendeta kamu yang bilang. Begitu, singkatkan dari aku kan? Ah, silakan, Ya, pakai data. Oke, jadi begini, coba Anda dulu Al-Hidayah ya. Anda pahami coba surah 20 ayat 11. Ayat 11 dikatakan, maka ketika dia mendatanginya, dia di sini adalah Musa, dalam kurung ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa. Ada suara. Coba Itu suara dulu siapa? Anda Pemahamanmu siapa suara itu? Saya mau bertanya kok malah saya jawab.
Coba Anda yang ngejelaskan Islam-Islam yang di sini. Anda. Ya, itu Suara siapa? itu suara malaikat yang diutus untuk Malaikat. menyampaikan kepada Musa. Kemudian ayat 12. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Malaikat juga ini. Iya. Malaikat juga yang ngomong. Yang ngomong siapa ini? Ya, malaikat Ayat yang 12. menyampaikan. Ini suara dia dengar. Ini Ya. Quran loh bro. Tolong Ya, jangan salah tafsir ya. Anda yang ustadz enggak jangan salah. Anda bisa menafsirkan? Anda bisa menafsirkan? Dikutuk Allah nanti. Anda dikutuk Anda Allah. bisa Ini nggak menafsirkan? boleh sembarang tafsir. Tidak Anda bisa menafsirkan? Bisa. Lantas Tidak kenapa bisa. saya jelaskan Anda ngeyel? Makanya jelas. Makanya perhatikan ya. Saya ulang. Anda Sudah, setuju teman-teman di dari sini ini suara malaikat? dari saya usia 8 tahun sampai sekarang saya sudah mempelajari hal itu. Jadi ini suara Apalagi? malaikat. Ini Suara malaikat? Ya, yakin? Yakin ini suara malaikat ya, Dil ya. Semua di sini di room ya. Sungguh aku adalah Tuhanmu, kata malaikat itu. Loh kok Quran menjelaskan malaikat yang berbicara? Quran ini gimana sih, masa Quran mengajarkan malaikat berkata aku Tuhanmu? Nah kan Kalau saya ngikuti kalau pemahaman Anda sebagai seorang Kristen kan begitu. Begitu ada penjelasan tentang bahasa Indonesianya apa, itu yang Anda pahami. Tapi di dalam Al-Qur'anul Karim kan ada yang namanya kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu adalah mempunyai makna yang luas. Ketika ada yang namanya letter leg itu tertulis dengan penerjemahannya, ada yang dikatakan di situ yaitu apa? Penafsiran. Apa yang Anda mau? Sebenarnya begini bro, Al-Ras. Apa yang Anda mau? Ini Anda tahu bro, ayat ini ada juga di Bible. Enggak, kenapa Anda lari? Kenapa Anda lari ke Al-Qur'an ketika kami mempertanyakan Bible Anda? Lucunya adalah satu-satu dong, satu-satu. Oh, ya, apakah Anda memahami pertanyaannya Vijay tadi? Ini satu-satu, coba gini aja. Apakah Anda memahami pertanyaannya Vijay tadi? Saya memahami. Silakan jawab. Silakan jawab. Silakan jawab dari Biblos Anda, baru kembali ke Al-Qur'an. Tadi kan dia buka Alkitab tadi, Yohanes. Loh, Anda jawab. Anda jawab. Anda jawab dulu, baru bertanya ke Al-Qur'an. Begitu namanya diskusi. Kalau Anda mempunyai akal pikiran, dipakai dong. Tapi tadi Bro Al Hidayat tadi pakai Alkitab loh, Bro, menjelaskan ke kita. Apakah Anda ingin mengikuti? Apakah Anda ingin mengikuti Al-Qur'an? Maksudnya gimana sih? Loh. Teman kita Al Hidayat tadi kan pakai Alkitab, Bro. Saya boleh nggak pakai Al-Qur'an menjelaskan? Coba dijawab, boleh nggak? Apakah ada Al-Qur'an menjelaskan tentang Tritunggal? Saya mau menjelaskan. Apakah Anda ada di dalam Al-Qur'an tentang Tritunggal? Tidak ada. Ini prinsip ya sudah. ketuhanan yang mau saya perkatakan. Nah, prinsip ketuhanan Anda Tritunggal apa Wanas? Saya belum selesai. Prinsip ketuhanan prinsip ketuhanan Anda Tritunggal apa Wanas? Tritunggal. Lantas apakah ada di Al-Qur'an Tritunggal? Ini bukan topik saya Tritunggal. Nah, beginilah orang yang kurang waras menjelaskan Tritunggal dengan cara mengambil di Al-Qur'an. Kurang waras Anda namanya. Menjelaskan Tritunggal. Saya bukan menjelaskan Tritunggal. Silakan, Saya hanya menjelaskan konsep ketuhanan kita bersama-sama supaya saling memahami dari awal kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani sabar, passwordnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, saya lanjutin sebentar ya. Nah, jikalau ini yang berkata pada surat 20 ayat 11 tadi, maka ketika dia mendatangi ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompamu, karena sesungguhnya kau berada di tempat lembah yang suci. Kemudian pada ayat yang berikutnya, sungguh ayat 14-nya, sungguh aku ini Allah. Ini malaikat yang ngomong. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini juga yang ngomong malaikat. Maka sembahlah aku, kata malaikat itu. Betul Al-Rasid ya tadi ngomongnya. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau ini malaikat justru akan repot ya. Dan saya kembali kepada teman kita Al Hidayat tadi. Dia mengatakan
Mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Mana ada Tuhan jadi bisa ngomong gini? Mana ada Tuhan bisa jadi, mana ada Tuhan jadi bisa berbicara? Mana ada Tuhan bisa jadi, mana ada bisa Tuhan menampakkan diri? Mana ada Tuhan bisa Lanjut. Jadi saya mau tanya Al-Hidayah, ini Quran Anda. Saya tadi memberi konfirmasi dengan Bible ajaran Yesus, kamu malah saya tanya Al-Hidayah. Kamu apa yang kamu sanggah di sini? Kan saya tanya Yesus tadi, Marabuka Yesus, yang artinya siapakah Tuhanmu Yesus? Maka dijawab oleh Yesus dengan Bible. Maka ketika Anda seorang Kristen, dengarkan Nathan. Tadi saya membuktikan bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus tetapi pentuhan Yesus dengan data yang saya buktikan. Sebenarnya sekarang giliran kamu membuktikan kamu salah, lo Al-Hidayah. Ini bukti kami Kristen. Matius 1 nomor puluhan-puluhan. Yesus bilang kamu ibadahlah ke gereja hari Minggu. Markus 1 nomor ratus-ratusan. Kamu berdangdut lemet berjogetlah memuji aku. Yohanes 1 nomor ratus-ratusan. Tuhan kamu Tritunggal. Di mana ayatnya? Silakan. Itu yang saya mau tunggu kamu enggak. Oke. Silakan. Saya gini. Jangan menghibur diri Bang kalau sama saya. Dengar. Bro Al-Hidayah, saya lebih suka satu-satu topik selesai. Jadi jangan kemana-mana. Jangan gini bro, saya lebih suka kalau dialog itu topik tentang konsep ketuhanan itu dulu clear. Nah ini yang saya bilang tadi. Kan saya sudah tanya Yesus langsung, siapa Tuhanmu Yesus? Maka sekarang giliran kamu. Tuhan kamu Yesus itu kamu buktikan sampai ke lahir dari situ gitu. Silakan. Saya kan udah jelasin tadi bahwasannya konsep ketuhanan kami, Tuhan kami itu tidak satu picis, mentok di langit sana, tidak boleh turun-turun. Pertanyaannya, Nathan, itu ajaran Yesus atau bukan? Sebab itu tadi saya membuktikan bahwa kami mengikut ajaran Yesus. Kalau kamu bilang bukan satu peces, saya mau tanya, itu ajaran Yesus bukan satu peces atau ajaran pendeta atau ajaran Nathan? Ajaran Yesus lah bahwasanya Tuhan itu bisa mewujud dan menyatakan diri di bumi. Kita bisa apa Tuhan. Apa itu? Ajaran Yesus, Tuhan itu bisa mewujud, menyatakan diri ke bumi. Coba. Ajaran Yesus, Tuhan itu bisa berwujud, menyatakan diri ke bumi. Coba, di mana Yesus bilang, Bapa itu bisa nuzul ke dunia, ke bumi, nak makan bareng, gitu. Di mana itu? Kalau saya tidak salah di Yohanes 5:37 tadi saya sudah bacakan, kecuali kuping kamu tertinggal di bawah. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Coba sekarang giliran kamu. Buka gimana itu? Yohanes, iya dari Alkitab ya. Nanti dari Quran juga boleh ya saya pakai ya. Oke, Yohanes ayat yang ke-10, pasal 10, ayat yang ke-20. Ayat ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ini yang maksudnya di sini Bapak lebih besar daripada siapapun. Itu saya sudah tahu Nathan ayat itu. Aduh. Tunggu dulu. Jangan Anda yang ngejelasin. Quran nanti Anda jelasin ya bro ya. Coba. Anda yang jelasin Quran ya bro. Bapakku Elohim memberikan mereka kepadaku. Mereka ini maksudnya manusia yang ada di situ termasuk semua umat Israel. Lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapa kenapa lebih besar? Karena Bapa pusat dari segala kealahan itu sendiri. Malah menceritakan Bapa ini adalah pusat Elohim. Makanya Yesus dikatakan aku keluar dari Bapa sama roh Elohim. Roh Elohim juga itu keluar dari Aku keluar dari Bapa sama roh Elohim. Jangan menambah-nambahkan Nathan. Berbicaralah sesuai dengan Bible. Bahwasanya Roh Kudus keluar dari Yesus, Anda belum tahu ayatnya. Biasa Anda harusnya tahu itu. Yesus keluar Roh dari Kudus Bapa. Keluar dari Yesus. Dari Bapa. Roh Kudus dari Bapa. Iya. Itu yang diminta oleh Yesus, bukan yang masuk ke dalam Yesus. Itu di Yohanes 13 nomor 16 saya tahu. Aku meminta kepada Bapa agar Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan datang. Kamu ngomong roh apa nih? Roh kebenaran, dengar bro. Roh kebenaran dan Sang Firman keluar dari Bapa. Makanya memang Bapa lebih besar. Namanya dia sumber Elohim, sumber pusat Allah. Sang Ingat Nathan, diskusi kita tadi bertemakan
siapakah Yesus menurut Yesus, saya buktikan dia bertuhan. Sekarang giliran Anda sebagai Kristen, Tuhan kami Ya, Yesus, tunggu dulu. kamu Saya buktikan belum selesai bahwa dia baca adalah Tuhan ayatnya. Kristen. Itu. Kita bergantian aja. Saya baca ayat yang ke-30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kemudian sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Gimana bisa, ente kan manusia, kok bisa satu dengan Elohim, dilempar bro. Oke. Ini masih membingungkan ya, masih membingungkan. Tapi ini tidak membingungkan ketika Yesus bangkit dari kematian, dia dalam rupa Elohim mewujudkan diri seperti malaikat memancarkan api. Tidak pernah ada kejadian nabi manapun nampak seperti api memancarkan cahaya, hanya Yesus satu-satunya. Ini ya, Anda boleh percaya boleh enggak. Pakai ayat langsung, Bung. Jangan menurut ketika pendeta, Yesus- jangan menurut gereja. Pakai ayat langsung. Coba. Nanti kalau saya buka ayatnya semua, nggak terlalu apa. Ini ranah untuk kita mengedukasi netizen, bukan menghibur diri, meluap perasaan. Boleh. Anda mau ayatnya dengan sabar, saya buka satu persatu. Silakan. Di mana Yesus menampakkan diri, naik ke sorga, naik ke awan-awan. Perlu ayatnya saya bacakan? Atau gimana? Skip aja dulu ya. Saya rasa udah tahu semua. Oke. Nah, Kok skip? Jadi Saya bilang dibacakan, tapi skip aja ya. Sekarang dibacakan. Saya mau uji apakah kamu tahu ini atau dogma imani saja. boleh. Silakan. Iya, sabar ya, saya buka pelan-pelan ya. Iya, kita sebenarnya saya lebih kepada debat. Itu netizen bilang bacakan bro. Dialog Ini Nathan ya, saya kasih tahu Anda, saya ini laki-laki. Jadi Anda belikan meluap perasaan kepada saya karena saya laki-laki bukan cewek. Nah, pakai ayat. Iya. Oke, sebenarnya saya lebih suka yang praktis. Sebenarnya Anda sudah tahu ayatnya Yesus naik ke sorga ya, dalam wujud, dalam rupa, ada banyak Yesus menampakkan diri. Tapi Anda harus tunjukkan ayatnya, saya bisa tunjukin. Cuman ya harus bersabar. Kalau saya yang membacakan Ya, itu nanti cepat, kamu bilang jangan salah, dongeng, tidak sama dengan Nathan. Kristen. Cepat bacakan Nathan. Mohon maaf Bang Piki sebentar. Iya, Bacakan betul, Nathan, jangan dongeng daripada saya sentil biji kamu, cepat. Dari tadi kamu narasi, saya catat nih narasi kamu jam-jamnya. Silakan Bang Piki. Masya Allah. Ya. Nanti saya bacakan katanya salah lagi. Tidak sama dengan ini. Kita Islam katanya, tidak sama dengan Kristen. Yang dibawa Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nggak dibaca Yohanes 17 ayat 21. Beh, Yesus menyatu dengan murid-murid. rasa sentil kamu. Yesus adalah satu dengan manusia juga, dia satu ya. Memang sulit dimasuk akal karena memang Tuhan Yesus, kamu adalah sahabatku. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan seperti itu sahabatnya manusia? Memang sulit diterima. Hei Bambang, nggak usah takia di sini, nggak usah curhat, baca terus cepat. Iya, oke ya. Oke. Asal bersabar saja. Satu-satu itu kamu bacakan. Oke. Coba saya yang bacain atau situ yang bacain? Markus 16 ayat yang 19. Baca lah, nggak usah manja. Manja kali. Markus 16 ayat 19 ya. Oke. Sesudah di sini dulu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkat lagi ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pergi memberitakan Injil. Oke, ini salah satu. Yesus menampakkan diri. Ini masih satu ayat. Ada banyak ayatnya Yesus menampakkan diri. Apa saya buka satu persatu? Nathan. Ya. Itu secara original teks pun salah Anda membaca itu, bukan surga Pertama, itu, Nathan, tapi itu Uranos. katanya Markus. Yang tadi kau asumsikan, kamu tidak tahu kan? Tuhan itu boleh jadi manusia. Tuhan boleh mengutus roh masuk ke dalam manusia. Itu yang kamu bilang, bukan pasal itu. Itu justru kau mengasih tahu sama kami. Terima kasih Nathan. Kau mengasih dengar sama kami bahwa Anda lebih percaya yang katanya Markus, katanya Markus, katanya Markus. Sekarang yang saya tunggu katanya Yesus dan katanya Tuhan.
Ada banyak silakan. ayatnya Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Di sanalah wujud esensi keilahian Yesus itu yang menjadi iman kami sampai sekarang. Paham maksudnya? Jadi Makanya kalau kurang iman lebih bang begini ya, dilepas saya itu kasih iman. waktu, saya Yang kasih namanya waktu. iman jangan dibawa naik di Saya atas kasih ini. waktu. Ini bukan imani, ini fakta. Ada banyak ayat Alkitab dia menampakkan diri dalam mewujud Elohim, termasuk kepada Paulus, menampakkan diri kepada Saulus, menjadi seperti manusia berbicara kepada Paulus. Berarti bukan Tapi berarti bukan izin Yesus. sebentar. Berarti bukan Yesus yang menampakkan diri. Dan kemudian menampakkan diri kepada murid-murid yang seperti Anda katakan makan ikan goreng ya. Anda menyindir seperti itu. Dan ada banyak lagi ayat-ayat Ayatnya. Yesus menampakkan diri dalam berbagai wujud. Baik. Wujud seperti yang terjadi dalam Quran tadi, yang surat Taha tadi, baik. yang ayat 11-12, di mana Tuhan di dalam Sudah. perjanjian lama juga. Sudah, saya satu pertanyaan aja. Baik. Ya, Saya silakan. baik, izin Bang Piki ya kalau saya cerewet sebentar ya, izin ya Rashid sebentar aja. Baik. Bang Piki aja. Baik, Anda membawa barusan Markus, Yesus terangkat ke langit ya, penglihatan Stefanus sesuai di dalam KPR ya, penglihatan Stefanus dia terangkat ke langit dan duduk di sebelah kanan Allah ya, gitu ya. Sedangkan di KPR berdiri di sebelah kanan Allah gitu ya, antara duduk dan berdiri sakar, mau jongkok kayak mau tiara kayak mau salto sakar. Pertanyaan saya, bagaimana Markus tahu ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa berarti dia mengirikan Bapanya dari sebelah kiri? Pertanyaan saya, sedangkan di nas yang lain, di ayat yang lain dikatakan tidak ada yang pernah melihat Bapa. Dari mana penulis Markus tahu dan yakin yang di sebelah kiri Yesus itu adalah Bapa, sedangkan tidak ada yang pernah melihat Bapa? Bisa aja itu Roh Kudus, bisa aja itu, mohon maaf, Legion, bisa aja itu awang-awang, bisa aja itu boneka. Dari mana dia tahu? Sedangkan Bapa tidak bisa dilihat, dari mana? Yohanes 5:37 betul. Oke. Jadi sebenarnya ini udah masuk ke topik baru. Bagaimana mungkin Bapak Gak bisa usah ke topik melihat? baru, orang Anda bawa ayatnya tadi. Ya, sekarang kan tadi sebenarnya belum kelar. Ya, boleh, dulu boleh, di boleh. awal Baik, tentang baik, konsep baik. ketuhanan tadi. Saya lebih Baik, suka silakan. dengan konsep ketuhanan ya. Iya, Tapi kita konsep kalau masuk ke ketuhanan akan pembahasan- dibahas dengan ayat ini, silakan. Oke, makanya saya lebih suka on the topic, artinya topik yang tadi dulu kita selesaikan dan praktis. Enggak, yang ini dulu pasti Oke, gini. boleh. Ketika Anda membahas konsep ketuhanan, ketika ayat-ayat litertek di Injil atau Betul. kanonik Injil ini Anda bahas, berarti bisa dikonter ini. Ini firman berasal dari kitab suci, yang dari kitab suci yang notabene ditulis melalui bimbingan Roh Kudus, ataukah karangan dari Markus? Silakan. Nah, kenapa bisa Stefanus dan Markus berkata dia melihat ya? Dalam melihat ini, kalau Anda boleh tafsir seperti tadi surat Taha ada tafsir, dan kami juga ada namanya tafsir atau yang disebut dalam ilmu teologi hermeneutika. Ilmu Ada pernah dengar Ada ilmu hermeneutika? belago lah di dalam Bible. Hermetika bahasa gampangnya, terus itu pelajaran pernah saya dengar sama ya? mahasiswa Ini saya apa? itu. Terus Ipan. Iya, jadi namanya tafsir. Melihat di situ Baik. bukan melihat physically, tapi penglihatan. Penglihatan seperti apa? Jadi seperti yang dia lihat itu ada Bapa, ada Yesus di sebelah. Baik, Itu penglihatan, ketika- bukan physically. Baik, penglihatan yang seperti apa? Dia bisa menceritakan duduk di sebelah kanan Allah. Itu penglihatan yang Iya. seperti apa? Secara Dia melihat hermatikanya, sebentar dulu. Secara literteknya atau memang grammatical text atau hermatical text, bagaimana seseorang penulis bisa secara pasti menjelaskan atau menarasikan duduk di sebelah kanan yang menunjukkan posisi tempat? Silakan. ngarang. Enggak ngarang. Memang begini, Anda akan tidak masuk akal ketika Anda sudah tanamkan di prinsip Anda Tuhan Baik. itu satu picis. Karena Anda sudah Saya duduk tidak mengenai membahas satu picis. Saya tidak membahas satu picis, enggak. Sebentar dulu Bang begini. Bang Natal, Tunggu. sebentar Bang Dengar. Baik. Biar saya baik, jelaskan baik, makna yang baik. saya sebutkan tadi. Baik. Sementara murid-murid Yesus, ya, murid-murid Yesus sudah ditanamkan Yesus satu dogma, satu keyakinan bahwasanya Bapa
mengutus saya sang putra yang adalah berasal dari Allah. Saya bersumber dari, makanya Yohanes membuat teologia berkata seperti ini. Dari mana Yohanes membuat teologia? Pada mulanya adalah sang firman atau sang karya atau jiwanya Elohim yang ada dalam pikiran Elohim mewujud jadi teofani, menampakkan diri. Tentunya Yohanes sudah memahami tentang keberadaan Elohim itu bisa dalam rupa manusia, bisa menampakkan diri dalam suara. Sudah ya? Abang. Nah, sudah Abang. Kalau tunggu. Kalau Anda kan teman-teman Islam kan udah paku mati. Tuhan satu persis. Pasti sudah ketemu. Silakan. Baik, ketika Anda barusan bernarasi di jam 00.34 Anda mengatakan bahwasanya itu adalah istilahnya teofani dari Tuhan merujuk kepada Yohanes 1 pasal 1 ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itulah Theos ya. Pertanyaan saya bukan Yohanes tapi Markus. Bagaimana bisa Anda mengkonter Yohanes ke Markus? Sedangkan Markus jelas-jelas menuliskan Yesus itu terangkat ke Oranon sebenarnya itu, atau langit atau sorga di situ sesuai LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Dia duduk posisinya di sebelah kanan Allah. Sedangkan di nas yang lain tidak ada yang pernah melihat Allah. Seyakin apa itu Allah? Oke. Nah, baik. Anda percaya namanya sentil gigimu nanti. Pelajaran Anda contoh gini, Anda diajari atas itu artinya adalah di atas kepala. Setuju? Baik, terserah lah. Ya? Mau Uranon, mau di atas, mau di awang-awang sakarep lah. Contoh pertanyaan gini, saya, posisi duduk di sebelah kanan. Tunggu. Anda dari kecil diajar di atas kepala Anda itu adalah namanya atas. Kalau di bawah kaki adalah kaki. Setuju? Kita semua setuju karena gitu dari kecil diajar ya. Gak nyambung kaki itu bawah sama atas. Tunggu. Seandainya Anda diajar oleh Yesus sebagai murid Yesus, bahwasanya Bapa mengutus sang firman, bahwasanya Bapa dan Yesus Kristus adalah satu karya yang kelihatan memang seakan-akan berbeda di dalam tempat yang berbeda, ruang yang berbeda, dan bagi mereka itu atau bagi kami orang Kristiani itu tidak masalah karena memang bagi kami begitu. Tapi karena Anda memang sudah diajar, contoh atas itu di sebelah kanan, bawah itu di sebelah kiri, tentu kita akan berbeda dalam pandangan ini. Nah, bagi kami ini tidak masalah. Tunggu. Makanya Markus menuliskan itu adalah atas dasar pengajaran yang dia terima semasa dia menjadi murid, termasuk Yohanes. Dia mengatakan, dari mana Yohanes mengatakan pada mulanya sang firman menjadi manusia. Dari mana coba? Karena dia memang sudah diajar dari kecil Tuhan itu bukan satu picis. Tuhan itu memiliki ruah Elohim. Tuhan itu bisa berteofani. Tuhan itu bisa mewujud jadi manusia seperti surah 20 ayat 11. Begitu. Itu konsep ketuhanan yang mau saya beritahu. Sudah. Dari tadi Anda bernarasi muter-muter membawa Yohanes. Pertanyaan saya hanya ke Markus doang. Ketika Anda mengatakan satu picis, saya nggak mempermasalahkan Tuhan Anda mau satu picis kek, mau 3 picis kek, 80 picis kek, sakarepmu. Yang saya tanyakan, dari mana penulis Markus yakin Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Tuhan Elohim Yahweh. Dari mana dia yakin itu Yahweh atau Elohim, sedangkan tidak ada yang pernah melihat Elohim? Dari tadi jadi begini ya. Terserah gini Bang Nathan, sebentar Bang Nathan, sebentar. Dari mana sebentar dulu. Dari mana penulis Markus tahu dan yakin yang duduk di sebelah kiri ketika kita kanan ya, sebelah kiri Yesus itu adalah Elohim, adalah Allah Bapa. Sedangkan nggak ada yang pernah melihat Allah Bapa, nggak akan bisa dilihat. Iya, tidak akan pernah ada yang bisa melihat Elohim. Nah, ini saya catat nih, tidak akan. Sebentar. Tidak ada yang pernah melihat. Tidak akan pernah. Sebentar. Tidak akan ada yang pernah melihat. Dari mana penulis Markus bisa seyakin itu menulis bahwasanya yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus adalah Bapa? Dari mana? Makanya saya mau jelaskan, Anda kadang-kadang harus memaksakan pikiran Anda ke pikiran kami berbeda, bro. Jadi begini, penulis Markus yakin betul bahwasanya Bapa dan Yesus Kristus duduk bersamaan atau satu kekuatan, dengan satu cara kekuasaan. Yakin dengan cara yakin ini sesuai diajarkan Yesus. Dan kalau Anda tanya bagaimana kiri dan kanan ini penglihatan. Anda tahu penglihatan itu bisa seperti mimpi, sesuatu yang terlihat, tapi ini tidak bisa dijabarkan physically karena bukan berbentuk real dia ya, bukan. Jadi halu, maksudnya halu. Penulis Markus halu.
Jangan Anda bilang halu, ntar Muhammad Terus terima apa? wahyu halu semua. Nggak halu juga. Jadi Ya, iman apa, itu Ya ayo kita komparkan kebenaran itu. Oke. Ayo kita komparkan. Contoh Anda konverkan kepada Quran ya. Quran. Muhammad Iya. menerima wahyu. Ya. Ya. Apakah itu halu? Kan dia katanya jumpa Jibril. Sementara Jibril cerita tentang kisah nabi-nabi yang dia ada manuskrip Kristen. Bayangkan Kristen menulis tentang Musa, tentang Nabi. Mau kemana arahnya? Oh bentar, Mau kemana arahnya? bentar Bang Rashid. Oh mohon maaf ya Tentang Nathan. halu tadi. Ini masalah iman. Sebentar Nathan. Itu Masalah bukan iman, manuskrip. bro. Sebentar, itu bukan manuskrip Kristen ya. Itu punya Yudaism ya. Jangan ngaku-ngaku deh. Gue sentil biji lu. Oh udah itu saya jawab bisa. Yang barusan saya tanggap ya. Itu manuskrip bukan milik Kristen, punya Yahudi. Yudaism. Yudaism. What? Bukan punya Kristen. Sejak kapan Kristen mohon maaf kasar, kalau kasar bahasa Kristen itu cuma Tunggu, nyolong, maaf. punya Yudaism. Maaf. Itu pendiri Kristen siapa? Bang Bulu kalau gitu Orang Arab? Kenapa? Jawab. Pendiri Kristen itu orang Arab. Apa Abi? Bentar apa Pendiri Abi? Kristen. Ya kalau Tunggu. kalau dibilang gitu. Oh. Iyalah. Oh ya udah. Paham Oke. saya. Ini langsung saya jawab tadi. Pendiri Kristen itu orang India. Coba Anda pilih. Siapa? Pendiri Kristen orang apa? Orang Siapa? Arab, India, Jerman. Saya Siapa? tahu, coba Anda belajar sejarah. Siapa? Pendiri Kristen siapa? Siapa pendiri Kristen? Siapa murid-murid Yesus? Siapa Yesus? Baik. Yesus orang apa? Baik. Suku apa Yesus? Baik. Yesus. Baik. Sudah? Nah, jadi gini. Contoh nih, Bro. Ini dengan Bro Bang Bulu ini ya. Bang Bulu punya Belum anak. selesai Bang dijawab Bulu dulu punya- siapa pendiri Kristen itu. Siapa pendiri Kristen? Bang Bulu dengar ya. Bang Bulu punya Siapa anak. pendiri Anda katakan orang. Kristen? Tunggu dulu. Bang Bulu punya anak Anda, Aduh. Anda orang Jawa, suku Jawa ya. Baik. Anak Anda ada 5. Anak Anda ada 5. Ngapain Katakan muter satu, kemana-mana? nomor Siapa satu. pendiri Tunggu. Kristen? Satu Anakku orang ada dari 5. anak Anda, satu Rupa-rupa orang dari anak warnanya. Anda, satu orang anak Anda meletus satu. menciptakan Jawa Keraton atau Jawa Baru gitulah. Iya. Jawa Baru. Pertanyaan saya, si Jawa yang baru ini beda dengan saudaranya yang 4. Apakah si Jawa yang baru ini boleh menggunakan hak prerogatifnya sebagai anak Anda? Itu yang terjadi kepada Kristen, bro. Jadi Kristen itu sumbernya dari Yahudi, bro. Jadi kalau Anda pisah-pisahin, itu hanya Anda memisah-misahkan saudara yang sekandung. Kan tidak lucu kan? Begitu. Semana saudara sekandung? Dari mana saudara sekandungnya? Iya. Saudara sekandung itu artinya Dari DNA-nya Yesus dan murid-murid yang percaya kepada Yesus Sama. di zaman abad pertama, termasuk Maria, semua murid-murid Yesus dan pengikutnya ada 70 orang bahkan ribuan orang yang bertobat yang mengikuti Yesus itu rata-rata 60% orang Yahudi Israel. Berarti termasuk 60% ya, kami. bukan tidak semuanya ya. Pernyataan Anda ada bantah sendiri ya. Loh, memang Yesus kan untuk segala bangsa, ada orang Samaria juga, orang Arab juga pengikut Yesus. 70 itu bukan Yahudi semua, Yudaism semua ya. Enggak semua, Yudaism enggak semua. Enggak Ada semua ya. 20%, enggak semua Yudaism. Karena memang Yesus kan dia untuk segala bangsa. Jadi dia enggak milih-milih Yahudi apa enggak itu ya. Nah, itu Udah. tadi. Jadi Udah. jadi balik ke topik ya. Baik, Nah, balik ke topik. kembali Nah, kepada tolong- konsep- tolong Kelar. jelaskan Untuk semua kepada bangsa saya. itu, untuk semua konsep bangsa itu kan ketuhanan dulu. jelas Yesus Kita clear. Karena kamu Konsep ini dogma, ketuhanan dulu. saya jawab Konsep kamu dari ketuhanan. dalil. Matius konsep 10 ketuhanan nomor dulu. 5 dan 6 kata Jangan Yesus, kemana-mana dulu. jangan Topik masuk dulu. atau Konsep menyimpan ke ketuhanan. bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria. Melainkan nanti pergilah topik kepada domba-domba yang Iya. hilang dari umat Israel karena saya Iya. bukan pembohong menurut Betul. Yesus dari Nathan Betul. gitu. Saya Ya, punya itu nanti ayatnya kita pun jawab. itu. Saya tahu ayat itu. Itu ada Baik. jawabannya. Jadi kita kepada konsep Sebentar ketuhanan dulu sampai selesai. Nathan sebentar Nae. Lalu bagaimana dengan Markus tadi Nae? Seberapa yakin itu adalah Allah Bapa? Iya, saya mau ke situ sini sekarang. Ini konsep Ya udah, saya mau cepat. jelasin. Saya mau kabur tadi gitu Jadi, dong. Saya mau kabur tadi dari situ. Markus 16 ayat 19 ini adalah bahasa iman. Udah bahasa iman lagi pusing kepala saya dari tadi Kalimat musim-musim. alegoris. Harusnya dari awal.
Harusnya dari awal Anda mengatakan iya. itu kalimat alegoris, Oke, dari tadi perumpamaan. pusing. Saya tanya kepada Anda, apakah Ya, dalam ya. Islam semua Ya. pakai logika tanpa iman? Boleh Yang nggak? mana? Ada sesuatu Yang mana? dalam keislaman dia tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi dengan iman. Anda setuju apa tidak? Yang mana? Terus Enggak, saya ulang ya. Enggak, yang mana? Langsung aja. Dari sekian Kami kan- banyak ayat Al-Quran, dari sekian banyak, kita langsung fair-fair aja, nggak usah sebut ya. Apakah Anda setuju ada yang kadang didasari dengan iman dan keyakinan, tidak dengan logika? Tidak Itu dijawab namanya dengan tauhid. logika. Itu namanya tauhid sesuai dengan logika. Coba gimana? Anda setuju apa tidak? Kok print Yang apa tadi mana? saya narasi saya? Setuju apa tidak? Coba yang mana? Yang di mana? Langsung aja. Langsung aja. Saya sedang tidak membahas di situ topiknya. Ini dulu ya. Aduh, Langsung jelaskan. kemana Langsung tadi jelaskan. Kan musim-musim? compare katanya compare. Oh, mau kom? Yang mana? Iya, langsung Oke, aja. sekarang saya langsung ke ayatnya tadi kalau Anda mau tanya ayatnya. Ketaha yang surah 20 ayat 11. Coba ini Bro Bang Bulu yang menjawab. Jangan Apa? Arsin Ya, ya. Dikatakan boleh. ayat 11. Maka ketika dia mendatangi dalam kurung ke tempat api itu, dia dipanggil wahai Musa. Yang ngomong di sini malaikat atau Allah? itu Allah disampaikan oleh malaikat. Suara ini suara malaikat atau suara Allah? Baik, itu suara Allah. Kenapa? Ar-Rasid dengar ya, beda ya. Baru beberapa menit udah beda. Ya? Ini kan Anda mau dipuaskan. Kan Anda mau dipuaskan. Iya, saya ngikuti Anda aja ini. Iya, tadi kan Bulu mengatakan itu suara Allah yang disampaikan oleh malaikat. Oleh malaikat. Anda nanyakan ulang, ya udah suara Allah kan gitu. Kita mah pemuas Dia- birahi kok. Oke. Iya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian dikatakan sungguh aku adalah Tuhanmu. Ini malaikat atau Allah? Kan sudah saya bilang Main-main. itu Allah disampaikan kembali oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Terus Sekarang kan gini, yang Iya, disampaikan kepada baik. Muhammadnya malaikat itu saya setuju kalau itu. Ini ayat ini dari malaikat kepada Muhammad itu kalau saya Baik. setuju. Ya Tapi udah. di kisah ini, yang bicara kepada Musa ini siapa? Malaikat ngaku-ngaku Allah. Nah, itu tuh, itu yang paling lu mau tuh. Gimana maksudnya? Bukan begitu. Saya mau Ya soalnya terus maunya gimana apa? sih? Itu maunya Di, apa? di Alkitab saya juga kisah ini ada, Bro. Sama Di dalam setiap firman Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh malaikat karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk untuk memperbantukan Allah menyampaikan setiap firman-Nya kepada manusia. Jadi malaikat Bro, yang Al bekerja Rasid. Dengar, Bro, saya lebih setuju Bro Bulu sejauh tadi. Ini sejauh mana? Karena Anda pengen Ayat nyamain. ini Karena Anda tidak, pengen nyamain Allah menjadi manusia. Anda ingin nyamain Allah menjadi manusia. Kan begitu. kita sama-sama belajar, Bro, sama-sama belajar. Jadi Sama-sama belajar sama-sama ngeyel itu beda. Nathan, Aduh. Nathan gini. Ketika Anda membawa compare kepada Moses atau Musa, pertanyaan saya akan saya balikan lagi ke Alkitab. Bisa? Sesuai Moses dengan Elohim juga di sini bisa? sebenarnya ini tadi belum kelar yang mau saya tanya Apa lagi mau tentang kelar? iman Apa-apa, di sini, coba. mengenai iman Boleh, di boleh, sini. silahkan. Oke, Baik, saya lanjut silahkan. ya. Nah, di sini kan ada suara ini yang memang yang menyampaikan kisah ini adalah malaikat kepada Muhammad. Baik. Ini saya setuju tadi Baik. pemahaman Anda. Tapi Terus. kisah yang diceritakan malaikat ini benar-benar Allah-kah yang berbicara kepada Musa atau yang diceritakan Jibril kepada Muhammad ini adalah malaikat yang berbicara kepada Musa? Baik. Itu yang mau saya tanyakan. Baik, jadi menurut kamu di ayat itu siapa yang berbicara? Kalau saya kan nggak bisa, saya nggak pernah. Saya selalu dari dulu kalau Enggak, dialog, coba saya baca nggak ayat tahu itu tafsir lagi. Coba Quran. baca ayat. Iya, coba baca ayat itu lagi. Ini aja terjemahannya aja. Ini pada ayat ayat 12 aja ya, ayat 11 tadi saya sudah baca. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Ini yang ngomong loh, aku Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompamu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Ayat 13-nya. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Baik. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Yang bicara ini Allah kepada Musa atau malaikat yang berbicara kepada Musa? Kalau dari saya nih, Ya,
Saya untuk memuaskan Anda itu dari Allah yang berbicara kepada Musa. Sebenarnya gini, bro, bukan memuaskan. Apa lagi? Kita lebih kepada gimana belajar, memahami ya. Saya memahami. Jadi gini Nathan. Kalau misalnya saya katakan itu dari Allah yang berbicara kepada Musa, saya salah. Di mana salahnya? Tidak salah. Justru memang jadi? hal yang sama di Alkitab kami ini terjadi. Nyari remis. Remis kamu ini. Nyari remis. Kiku. Kok nyari remis? Kita sama-sama belajar. Kita kan diskusi. Kita mau musuhan apa enggak kita ini rencananya niatnya hari ini? Kita jangan musuhan kalau dialog. Jadi kita gini, bro. Saya lebih suka gini, menggali, mencari, memahami. Saya nggak mempersalahkan Anda juga. Kecuali tidak sukanya sama PKI karena pakai bebel gitu. Jadi begini. Ketika Allah ini berbicara kepada Musa, ya kan? Ada wujud di situ, tentunya suara. Memang bukan wujud manusia, tapi suara. Tapi suara manusia. Apakah Allah terlihat? Tidak. Tentu tidak. Terus? Kami juga setuju. Ketika Teofani muncul ke bumi dalam wujud bahkan seperti suara seperti ini, ada banyak ayatnya di Alkitab. Oh, beda. Teofani itu beda. Nggak usah sama-samain. Itu Teofani itu ada di dalam Katolik. Sesentil kamu. Esensi. Nggak usah kamu bawa Teofani. Sebentar lu. Ketika kamu membawa Teofani, nggak usah esensi sama saya. Itu dalam Katolik. Sesentil Anda denom apa? Ya Anda cerita aja. Sebentar dulu, Anda denom apa? Ketika sebentar, no. Ketika Anda mengatakan Teofani, oh ini saya bangun ini. Ini udah serius nih saya. Anda bawa Teofani ini. Oh, mancing-mancing saya Anda ini. Mana pulpenku ini ya? Ternyata Bang Bulu ini dari tadi tiduran dia ya. Iya, tiduran saya ini. Kacamataku udah ini. Udah ada. Teofani. Anda dari mana? Anda belum bahas Teofani. Oke. Mau moderator nggak nih? Perlu moderator nggak? Nggak usah. Bentar aja. Ini sekarang mau Anda sebentar. Ketika Anda membahas Teofani, tolong jelaskan masalah Malak Elohim di dalam Alkitab. Itu Teofani, silahkan. Iya. Nggak usah kemana-mana. Ini sebentar yang lain saya kejar. Malak Elohim adalah, kalau disebut Malak Elohim itu adalah Teofani juga. Di mana Teofani itu? Dalam wujud malaikat. Terus. Jadi begini, bagi kami orang Kristiani menafsir kitab Yahudi yang kami miliki sekarang, karena kami sudah kemana kamu ini? Rujukan. Tunggu, ntar. Kami sudah memiliki rujukan Yesus Sang Putra Allah telah datang ke bumi, sehingga kami lebih mudah menafsirkan perjanjian lama atau kitab Yahudi ketika Malak Elohim, yang Elohim menampakkan diri dalam malaikat, ada juga menampakkan diri dalam suara seperti dalam Taha surah 20 ini, ada juga. Itu kesemuanya adalah Elohim dalam Sang Firman turun ke bumi, atau yang disebut dengan Kristofani atau Teofani, atau Tuhan menampakkan diri mengutus Sang Firman ke bumi. Itu tafsir kami, karena kami mengambil referensi ketika Yesus mewujud di bumi. Itu kami Kristiani, dan ini memang sampai sekarang belum ketemu dengan Yahudi hal ini. Karena memang nggak nyambung sama Yahudi, nggak ada Teofani sama Yahudi itu. Yang bilang nyambung siapa? Yang bilang nyambung siapa? Makanya ketika Anda barusan berkata enggak belum jumpa sama Yahudi, memang nggak ada aliran sendiri kalian itu. Makanya ketika Anda berkata, sebentar lu, ketika Anda membawa Teofani, bangun saya barusan. Jadi begini, contoh saya buat ilustrasi kayak tadi, atas dan bawah, kiri dan kanan ya. Saya buat ilustrasi seperti ini. Contoh Android sekarang WiFi ya. Ngapain Anda lari ke WiFi? Aduh, Anda ini. Mutar sana, mutar sini. Sampai bangun Anda bahas Tiffany. Yang berhormat itu dan bermanya. Terakhir jadi saya kayak seperti Anies ya. Karena seperti nggak usah bawa-bawa di sini, tolong tidak membawa pilpres atau politik sih, saya tidak suka. Jadi begini, nanti saya katakan seperti WiFi yang sekarang ini. Kalau zaman dulu, contoh katakan orang berbicara lewat gelombang radio dulu ya, itu kita bilang, itu kita sebut ya itu radio gitu doang. Baik. Ya. Sebentar. Nah, Sebentar dulu. Tunggu. Ketika Anda membahas masalah gelombang, ada berapa gelombang di dunia ini? Gelombang bunyi? Ada berapa? Jadi begini. Nggak tahu jawab, nggak usah bawa. Ya, setelah sekarang ini di zaman modern muncul WiFi yang sekarang kita lihat, ternyata yang dulu itu
Oh begini proses kerjanya. Nah begitu kurang lebih dengan teofani, dengan sinkron dengan Yesus Kristus yang mewujud ke bumi. Begitu. Nggak nyambung. Terserah nggak nyambung. Ya nggak nyambung lah. Ya. Dari Ya udah, terserah. Tuhan ke Karena radio gini, ke wifi, di mana Anda mau kabur ini? Lu Dengar, kira bro. Tuhan itu Ya. Bluetooth, infrared? Ini kan Ada pemahaman aja, secara Nggak teknologi. tahu bang, kalau dia teh. Pemahaman teknologi. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan katanya. Gini, bukan. Kadang kan penafsiran kita, pemahaman kita tentang dunia ini kan berubah-ubah, bro. Kita, Waduh. oh ternyata, dengar ya. Oh ternyata Tuhan itu bisa nampak loh. Oh nggak bisa. Bisa. Sebentar dulu. Begitu. Di mana Tuhan bisa nampak? Tolong jelaskan kepada saya. Nah itu lagi kan. Tadi kan Gimana? itu menurut Anda ketika surah 20 ini tadi ayat Di 11, mana Tuhan bisa menampakkan diri nampak? apa ini? Udah saya bilang ketika ada saya di room diskusi, jangan asal berstatement. Surah Kekuatan telinga saya 20. sebentar dulu. Kekuatan telinga saya itu 350 km per jam dalam mendengarkan. Surah 20 ayat 11 sampai 14 ini, apakah Anda setuju Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Di mana Tuhan menampakkan diri di ayat itu? Loh, gimana sih kan? Dikatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ini suara Di Tuhan. mana? Dian, Allah di situ nampak atau tidak? Menampakkan nggak selalu wujud. Suara itu kan wujud juga, bro. Saya katakan teofani kan nggak selalu wujud manusia, wujud malak Elohim, wujud malaikat. Malak wujud Elohim nabi. itu, dengar dulu, malak Elohim seperti yang di Mamre yang datang kepada Abraham ketika memberitakan kepada Lot yang akan dimusnahkan kaum Lot, itu datang wujud. Nah, saya sentil biji kamu nanti ya. Itu versi Anda, versi kami datang versi wujud Anda itu di Alkitab itu adalah tertulis. Elohim. Itu Itu Elohim. tertulis. Iya, itu Elohim. Baca original teksnya, jangan saya sentil Anda ya. Bagi iman kami, karena Yesus sudah datang, konsep iman kami sudah rujukannya Yesus datang ke bumi. Jadi bagi kami seperti cara sekarang ini Bluetooth atau wifi ini adalah gambaran yang lalu gitu. Konsep kami begitu. Nah, Anda boleh percaya boleh enggak. Nah, pertanyaan saya surah 20 ayat 11 sampai 14 ini, apakah menurut Anda ini menampakkan diri Elohim kepada Musa atau tidak? Jawab. Sudah saya bilang tadi, apakah di situ di ayat itu ada menampakkan Allah, pribadi Allah di situ? Ada? Ketika Ada suara tidak? kan suara menurut Anda apakah itu bukan menampakkan diri atau Sekarang mewujud saya suara? tanya, sekarang saya tanya kepada kamu, kita berbicara di sini di Komal ini, Anda nampak nggak wajah saya? Walaupun Anda tidak nampak wajah, tapi suara Anda sudah mewujud kepada saya. Ketika suara saya, Anda bisa melihat nggak wujud saya? Bentuk hidung saya kayak mana, mata saya kayak mana, bisa nggak? Sebentar bro, dulu, sebentar dulu, sebentar Anda dulu, Bang. mewujud hari ini kepada saya. Dulu. Iya, Sebentar silakan. dulu, sebentar dulu. Pertanyaan saya, ini saya bisa mendengar suara Anda, tapi apakah saya bisa melihat wujud Anda? Tidak. Paham Anda? Saya jawab ya. Menurut Anda wujud itu kan harus rupa manusia. Menurut saya wujud itu suara juga wujud, bro. Dari mana? Dari Contoh, dengar. definisi dari mana itu? Contoh, nggak nampak kucingnya. Menurut Anda suara apa itu? Suara apa? Anjing. Suara kucing. Anda pintar. Suara Nah, Musa melihat ada suara Elohim mewujud yang mirip suara manusia. Pertanyaan saya, apakah Elohim? Nathan, silakan, di situ Allah atau Elohim sudah memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri di situ suara. Ketika Anda mengatakan kucing tadi meong, sebentar lah, ini saya kasih contoh pada. Suara apa barusan? Suara jenis hewan apa barusan yang saya suarakan? Tahu Anda? Ular. Iya, Bang Pikir jawab ular. Sebentar dulu, Bang Pikir jawab ular. Anda jawab apa? Nggak perlu Anda jawab apa? suara. Sebentar dulu. Anda jawab apa? Bang Pikir jawab ular. Anda jawab apa? Enggak, sebentar dulu, Gini dulu. Ya. Di dalam ilmu psikologi ada yang namanya private at eleven. Ketika kita mengenali sesuatu, maka akan diserap oleh otak dan akan distimuluskan melalui rangsangan. Ketika suara meong, orang akan tahu itu kucing. Ketika ada orang mengatakan, sebentar nih, ada mencontohkan ek, itu tahu. Ketika saya tanya kepada Anda, itu suara apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Itu suara ayam di negara Thailand. Kalau tidak percaya, silahkan Anda nonton YouTube.
Makanya setiap suara kan harus kita uji. Makanya Jadi itu, makanya sesuai ayat itu, sebentar dulu. Makanya sesuai ayat itu Allah memperkenalkan diri. Makanya Musa tahu. Makanya saya katakan yang namanya Allah itu kan tidak mungkin jadi manusia, apalagi suara manusia itu kan hina banget, itu kan begitu versi Anda. Faktanya Tuhan itu mau merendahkan dirinya dalam suara manusia. Dalam suara manusia itu juga udah menampakkan diri. Kalau Anda sangkal, Anda menyangkal Quran Anda Kok sendiri. menampakkan diri kayak mana? Menampakkan diri itu definisi Menampakkan diri dulu. sama dengan memperkenalkan diri. Sebentar dulu. Memperkenalkan diri tidak selamanya menampakkan diri. Saya dengan Anda sekarang aja, saya nggak tahu wujud Anda bentuknya kayak mana. Apakah rambut Anda kribo? Apakah bulu hidung Anda 1 meter? Apakah bulu ketek Anda kribo? Nggak tahu. Tapi apa? Saya bisa mendengar suara Anda. Memperkenalkan diri tidak selamanya harus menghadirkan diri. Tidak selamanya harus memperjelas bentuk wujud diri. Paham Anda? Bagi kami orang Kristiani, baik suara, wujud malak Elohim itu adalah penampakan Tuhan. Udah saya Kalau bilang Anda malak Elohim itu Anda baca di kitab Kejadian ketika malaikat itu bertemu dengan Abraham ketika ingin membicarakan perihal Lot. Makanya di situ ada tawar-menawar. Jika ada 5 orang atau 3 orang saja atau 10 orang atau 12 orang saja yang beriman, maka akan dihentikan itu hukuman terhadap kaum Lot oleh Elohim. Itu juga waktu itu suara dari langit yang jumpa dengan Abraham. Bambang, di situ malahan Abraham mempersiapkan anak lembu muda. Ya, Kayak mana suara dari langit ada Elohim, wujudnya kok? Ada juga Elohim menampakkan diri dari suara dari langit ketika memberitakan janji kepada Gak usah aneh deh, Abraham. Nathan. Lari-lari kemana-mana dah. Saya tahu. Udah. Jadi pertanyaan saya, ketika Allah di sini di Quran Anda ya memperkenalkan diri dalam suara manusia. Apakah ini sudah melanggar kesucian Dia? Kalau Anda Baik. tunggu. Anda kan mestinya Allah itu jangan berbicara suara manusia dong. Berarti kan dia manusia jadinya. Walaupun hanya sekedar suara ya. Nah, Anda nggak boleh pisah-pisah manusia dari suara saya. Kalau seandainya seperti presiden kita sekarang, kita udah kenal suara dia, dia bisa berbicara lewat radio tanpa terlihat wajahnya. Jadi kita sebentar harus dulu. tunduk. Baik, Ya. baik. Merendahkan di mana ketika Tuhan yang maha segala-galanya, maha bisa, maha segala-galanya ya, maha segala-galanya berbicara sesuai yang dimengerti oleh makhluknya. Merendahkan di mana? Ketika Allah berbicara, misalnya kamu Nathan berbicara bahasa Indonesia. Misalnya ada Tuhan ini berbicara bahasa Perancis sama kamu yang kamu nggak ngerti. Itu Tuhannya punya akhlak nggak? Tidak punya akhlak, makanya pinter. Makanya begitulah, sebentar lu, makanya seperti itulah ketika Elohim atau Yahweh berbicara, bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, Moses di Gunung Sinai, berbicara kepada Musa. Kalau Tuhan berbicara bahasa Jawa kepada Musa yang notabene dia berbahasa Hebrew atau Mesir, ya Musanya pun bingung, kucluk. Dan ayat yang narasi yang Anda sampaikan ada ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan. Bahwasanya memang Tuhan itu sayang sama manusia sehingga dia harus mewujudkan suaranya, bahkan mewujudkan dirinya dalam inkarnasi. Itu iman kami. Oh, nggak ada cerita di dalam Islam, nggak ada Tuhan wujud-wujud ngapain? Di dalam kami ya, saya katakan bukan di dalam Anda. Di dalam iman kami, makanya gini, Tuhan itu karena Jordan, kasihnya kepada manusia. Nathan, baik. Silahkan. Baik, makanya ketika Anda mengatakan Allah merendahkan diri berbicara dengan suara manusia, kalau Allah tidak berbicara kepada Moses atau Musa di sana dengan bahasa yang dipahami Musa, ya Musa mana ngerti apa? Allah itu tidak merendahkan pribadinya, tidak merendahkan zatnya, tidak merendahkan zatnya di sini berbicara kepada Musa dengan bahasa yang dipahami Musa, tidak. Karena apa? Begitulah cara komunikasi zat yang paling luar biasa ini, zat di atas segala zat ini kepada hambanya, kepada rasulnya, bukan merendahkan diri. Kalau sempat zatnya Allah ini berbicara kepada rasulnya dengan sesuatu yang tidak dipahami, ya apa yang mau disampaikan oleh rasulnya kepada umatnya? Oke. Aneh aja Anda ini. Saya paham. Oke. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan Nabi Anda Muhammad yang Anda muliakan, di mana
Allah tidak pernah menampakkan diri seperti Musa, dan Anda lebih setuju Allah bahwa tidak menampakkan diri kepada Musa, Bambang. Nggak ada yang pernah melihat pribadi atau zatnya Allah kepada Musa. Oke, saya ralat. Ini berbanding terbalik kepada Nabi Anda yang sangat mulia itu, yaitu Nabi Muhammad, di mana Allah tidak menampakkan suaranya. Apa sih ini orang? Di Bible Anda saja tertuliskan, tadi saya sudah bilang, Yohanes 5:37, Bapak tidak bisa dengar, kata Yesus. Nathan. Udah. Makanya sekarang jangan bilang Rasulullah, karena iman kami sama dengan Yesus. Tunggu dulu. Sebentar, ini kamu Iya, sudah bertanya dari tadi, saya sudah menjawab. Ini giliran saya bertanya, mencret kamu ini. Terus. Mencer gimana? Tunggu dulu. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, berbanding terbalik bahwasanya Allah itu bisanya ngomong lewat perantaraan Jibril. Di balik tirai, nggak boleh langsung. Pantang itu. Karena Jadi itu suara itu kan ciptaan wujud. Ciptaan suara juga wujud, ciptaan juga. Nggak pun wujud manusia, tapi suara ciptaan juga. Allah tidak mau jadi ciptaan titik, tidak ada pakai koma. Lewat Terus Jibril Yesus, Yesus ciptaan nggak Yesus? Ini udah ngumpul semua Bingung ini di dah. sini. Lari ke Yesus bingung. Jadi Apa gini? jadi, Udah Nathan, Bro, udah baik. Saya bentar, baik. Tadi Sudah. saya satu. Baik. Jadi yang Anda sampaikan tadi saya setuju. Kenapa kamu Saya takut setuju sekali saya Anda, tanya? Bro. Saya setuju dengan Bang Buku. Anda mengatakan tadi Tuhan itu kan sayang sama umatnya. Jadi dia menjelaskan dirinya, memperkenalkan dirinya karena sayangnya lewat suara. Dan Yesus mengatakan karena begitu besar dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Itu setiap orang yang perkataan Tuhan percaya atau kepadanya perkataan Yohanes, Nathan? tidak Gimana sih kamu binasa, ini? melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Yohanes saya bawa. mengatakan ini adalah wahyu yang disampaikan Yesus tentunya. Sama seperti saya katakan tadi. Wahyu disampaikan Yesus. Iya, ketika Anda diajarkan dari kecil atas itu Sudah, Nathan. kiri itu kiri, itulah yang terjadi kepada itu murid-murid antonim. Yesus. Itu antonim namanya, itu antonim. Baik, sebaik. Ini giliran saya, baik. Jadi Anda dari tadi mempermasalahkan Rasul saya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril ya, dari malaikat Jibril ya. Pertanyaan saya gini. Di dalam Lukas 1, silakan buka Lukas 1, Nak. Dah. Di dalam Lukas 1 dijelaskan bahwasanya Gabriel memberi salam kepada Maria, dan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Pertanyaan saya, dari mana penulis Lukas itu tahu bahwasanya Gabriel itu menjumpai Maria dan bahwasanya Imam Zakaria dan Elizabeth di sini karena namanya sama ya dengan nama istri Imam Harun di dalam, silakan baca dalam Perjanjian Lama, memberitakan tentang kelahiran Yohanes. Di mana? Dari mana? Dari mana, Nathan? Ini sekarang topik baru atau gimana ini? Enggak, topik baru, masih sama ini, masih sejalan paralel. Dari mana ini? Tentang apa ini? Ayatnya tentang apa? Baik, di Lukas 1, bagaimana penulis Lukas tahu bahwasanya ada seorang malaikat Gabriel namanya mengunjungi Maria dan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Lalu bagaimana penulis Lukas tahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang seorang malaikat datang kepada Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth? Silakan. Dari mana Lukas 1 penulis Lukas ayat tahu? berapa itu Anda baca itu? Lukas 1 perikop itu tentang dia semua itu. Dari mana kisah ini dituliskan oleh Lukas? Gitu, dari mana Lukas tahu? Anda menanyakan ini kira-kira esensinya apa coba? Tujuannya Coba jelaskan ke saya, dari mana Lukas tahu ada malaikat yang datang kepada Maria? Dan perkataan malaikat itu pun ditulis oleh Lukas. Dari mana? Sebenarnya sangat mudah menjawab ini. Boleh. Oh. Sangat mudah. Boleh. Jadi Sangat mudah tapi susah. sangat mudah karena itu hebatnya kita orang Kristen. Baik. Kita setiap Boleh menjawab wahyu kebohongan itu, semuanya. wahyu itu tidak ada. Oh, tidak ya. Baik. Ada kalau berbicara kebohongan justru Udah dijawab aja yang muter-muter. malah saya ke Quran itu saya bingung. Udah cepat Oke, jawab aja. ini Dari aja, ya. tadi saya sudah menjawab pertanyaan Anda mengenai Al-Quran. Silakan jawab yang itu aja. Simpel Jadi kan kamu bilang mudah. kalau Simpel. orang-orang basic Yahudi, mereka itu ada namanya. Kenapa Yahudi dibawa? Lukas sejak kapan Yahudi jangan sampai saya sentil latu-latu kamu. Maria itu kan orang Yahudi, ya.
Kalau dia bertemu malaikat dia cerita loh bro. Paham nggak? Dan Sama dicatat, siapa dia kan? cerita? Dan dicek kepada halayak banyak dan semua orang tahu persis. Baik. Di mana Ada beberapa ayatnya dia keluarga. cerita? Di mana ayatnya dia cerita? Makanya gini, sebelum Anda mempertanyakan ayat ini, Anda tanya dulu bagaimana konsep penulisan Injil di Lu bisa jawab nggak sih? Baik. Konsep Kesel kan Bang Andi? penulisan- Saya aja kesel. Dengar. Konsep Iklan penulisan dulu di Bang Andi, dia Alkitab, muter-muter dengar ya. bentar gitu kan, Konsep cari-cari. Konsep penulisan Alkitab disertai dengan histori yang terjadi di masyarakat. Jadi kurang Aku lebih kira seperti disertai ini. dengan dogma. Tidak ada saksi, Oh, tidak jadi ya. semua dipertanyakan. Makanya disebut pewarta. Warta itu berasal dari kata berita. Aduh. Berita, kabar Ini baik. Nathan sebentar Kabar dulu. baik. Oke, silakan. Nathan, Lanjut. saya sampai sesak Lanjut. kencing ini Nathan. Sebentar Nathan sebentar loh. Berita. Pertanyaan saya gampang. Astagfirullah. Di dalam Lukas 1 itu ditulis secara jelas bahkan pernyataan malaikat Gabriel, bahkan salam malaikat Gabriel pun, bahkan terkejutnya Maria pun, ibunya Tuhan pun ditulis secara jelas. Iya, Pertanyaan betul. saya, dari manakah penulis Injil Lukas ini tahu sedemikian rincinya? Pertanyaan sangat gimana ya, gamblang sebenarnya. Sangat Baik. susah Gamblang. gitu. Mudah Dengar ya. bro, dengar bro. Lukas dan 70 murid, mereka itu berkumpul Tuhanku setiap yang hari. agung. Mereka berkumpul dan saling mencatat semua sejarah, sehingga memang antara Lukas dan Matius dan Markus semua ada mirip-miripnya bro. pertanyaan yang sangat mudah Contoh, untuk bro. dijawab. Dengar, Jawabannya bro, nggak saya tahu jawab gitu. bro. Contoh Mudah bro. Di mana? Contoh, saya jawab gini bro, contoh ya bro ya. Makanya saya katakan kami ini kan berita. Jadi beda konsepnya. Kalau Anda kan Aduh. Wahyu Jibril bro. Baik, Jibril itu kan baik. mesti nungguin gitu. Ini enggak Baik, bro. baik. Mereka mencatat Anda sejarah. itu ditanya, jawab aja. Baik. Biar saya jawab. Contoh bro begini, contoh ya. Ya Ini nggak usah dalam kasih konsep- contoh, langsung jawab. Kan sudah saya jawab. Pertanyaannya Lukas dan apa? para Iya, dari- murid. Coba kau ulang bro. pertanyaannya apa? Coba kau ulang pertanyaannya apa? Kok bisa tahu Lukas kisah ini? Matius juga kok sama. Mereka tahu tentang kelahiran. Yohanes juga kok sama. Coba diulang Sama, pertanyaannya bro. lagi deh. Mereka Kayaknya dia kan nggak tahu sama-sama pertanyaan. murid. Diam dulu Nathan. Diam Andi, dulu, Andi, diulang Anda diam aja, pertanyaannya. Andi. Jadi Diam berisik. dulu. Pertanyaan mau diulang, oke? Diam dulu. Silakan diulang pertanyaannya. Nah, pertanyaan siapa? Saya ngulang lagi nih Bang Andi. Ya. Baik, ini saya tanyakan ya. Ketika dari tadi Anda menarasikan tidak ada jawaban satupun dari pertanyaan saya bertanya gini. Di dalam Lukas 1 dicatat dengan jelas pernyataan Gabriel kepada Maria, bahkan salam-salamnya pun dicatat, bahkan terkejutnya Maria ibu Tuhan pun dicatat dengan jelas di situ. Bahkan ketika malaikat datang kepada Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth atau Elisabeth yang sesuai namanya ahli aksara, yang kepada istrinya Imam Harun di dalam kitab Perjanjian Lama, dari manakah penulis Injil Lukas sampai tahu sedemikian detailnya? Dari siapakah? Saya jawab dengan agak edukasi sedikit lah ya. Tadi saya gak bercanda. Baik, ini saya tunggu ini. Jadi sebenarnya para murid-murid Yesus ini ada banyak, ada 70 murid Yesus. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Belum selesai. Kasih waktu dulu. Baik. 2 menit aja, 2 menit. baik, 1 menit, baik. 1 menit. Baik. Mereka Baik. Aduh, Nathan. Mereka lagi Buka minum. mute-nya, Nat. Minum bodrek mereka. Baik, Nathan, buka mute-nya, Nat. Ini Bang Andi juga kejangkitan Bang Andi itu seperti Diulang ya, saya. diulang dulu. Lukas itu menulis sedetail itu, begitu ya, detail tulisannya. Dari Betul. mana dia dapat informasi menulis? Silakan. tolong jangan di-mute lah. Kita akan fair. Ya, silakan jawab. Saya Silakan. jangan di-mute ya. Siapa yang Perhatikan mute? ya. Aduh. Karena Nathan Jangan gini, di-mute. Nathan sebentar saya tambah sedikit, karena itu sama-sama mencatat pernyataan malaikat Gabriel di situ. Silakan. Iya, makanya perhatikan. Menurut Anda murid Yesus dengan Maria itu musuhan Bukan atau itu menurut. berteman? Dari- Aduh, Tuhanku agung. Gimana sih pertanyaan? Kau pertanyaannya diulang nih, dengerin bahasa Indonesia. Lukas menulis sedetail itu antara pertemuan Gabriel dengan Maria sedetail mungkin. Pertanyaan sederhana, dari mana Lukas tahu kalau data itu sedetail itu? Dari mana informasi itu dia tulis? tinggal- Silakan. Mereka jumpa tiap hari,
tinggal nanya Lukas ke Maria. Gimana kejadiannya Oke. ini? Di mana Betul. tidak ada pernyataan di Alkitab satupun yang Maria menceritakan pada Lukas. Yang saya Nggak sentil ada. biji kamu. Oh, itu persoalannya. Oh, lupa ya. Bapak gereja memang lupa ngasih tahu. Mohon maaf. Oke, sekarang Mohon tugas maaf. Anda Mohon maaf. cari, dengerin, cari di Bible di mana Maria ketemu Lukas. Silakan. Oh iya ya, betul. Saya setuju itu. Kalau nggak salah dulu jalannya lupa juga itu. Di mana mereka ketemunya. Di mana Nah, itu? kalau pertanyaan kritis seperti ini ditanya ke Quran Anda Lo lebih kenapa jujur tanya balik ini dulu? Sekalian aja Anda tanya Lukas kapan mandinya, bro. Enggak usah Tanya. itu. Ya tanya Kan dong. tadi Biar lebih mantap, bro. Dengarkan dulu. Tadi Anda udah menjawab. Lukas ketemu Maria. Nah, sekarang itu di mana ketemunya? Lukas sama Maria. Terutama waktu Gabriel ketemu Maria, tidak ada Lukas. Bunda Maria melahirkan Yesus, tidak ada Lukas. Dari mana Lukas tahu sedetail itu? Itu pertanyaannya. Silakan jawab. Buka mic-nya. Sederhana mic pertanyaannya saya, kok. Mic saya bolak-balik dimatiin gitu ya. Oke, dengar bro ya. Anda kalau sering jumpa saya di Jo Mandi Slebes, saya tentunya kan tahu siapa Anda. Nggak usah dipertanyakan lagi lah pertanyaan ini. Di mana kamu Nathan nanya Andi Slebes, hari apa, jam berapa? Itu bodoh banget. Kenapa jadi lari ke sana jawabannya ya? Lo Anda nanyanya alamatnya, jam berapa? Kapan? Saya nggak nanya alamat. Jadi gimana itu? Lukas itu memperoleh informasi menulis dari siapa? Silakan. Mereka kan sahabat-sahabat, para sahabat. Gimana sih Anda nanya? Aduh, pusing saya. Ini kan para sahabat Nabi, bro. Yang Anda tanya ini, bro. Kok Anda tanya, gak dari mana taunya? Ini pertanyaan, aduh, gimana ya? Saya lucu. Pertanyaannya sulit apa nggak bisa dijawab? Apa gimana? Anda yang bertanya gak masuk akal, bro. Mereka para sahabat, bro. Ini Lukas kan ini penulis. Loh, Ya tentunya orang dia kan tanya iya. sumber, bro. Iya Dia penulis tanya sumbernya. iya penulis Lukas ini dia memperoleh info dari siapa, narasumbernya siapa gitu loh. Iya, dia banyak narasumber lewat Siapa Maria aja? boleh, lewat Bagaimana murid-murid caranya? boleh. Jawab. Caranya nggak dijelaskan di kitab lah, bro. Ada jawabannya di Lukas 1 nomor 1. Berarti kau jarang baca Bible, bro. Aduh, Anda baca Lukas 1 ayat 1 coba. Coba baca. Ada jawabannya di situ. Ada, memang ada coba. Coba buka jawabannya. Lukas 1 nomor 1 Oke. sampai habis. Jawab baca. Theophilus yang mulia, ya perhatikan ya. Justru Anda terjebak di sini, perhatikan. Theophilus yang mulia, ini surat Lukas kepada Theophilus, ya, kepada jemaat di bawah Theophilus, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Perhatikan. Jadi para sahabat ada banyak peristiwa. Jelasin semuanya. Kenapa? Dulu baru jelasin. Belum selesai kok. Oh, saya mau habisi semua. Anda mau baca semua, sabar? Betul, saya habisi semuanya. Ya 1 sampai 3 lah. Oke. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Berarti ada proses di sini kan, bro? Ada proses, ada penyampaian kepada kita oleh mereka informasi. Berarti ada pertanyaan di situ, tapi tidak disebutkan kapan, jam berapa, nggak disebut, bro ya. Yang dari semula adalah saksi mata. Anda tahu saksi mata ini bukan hoax. Baca dulu selesai baru jelasin. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, berarti ada penyelidikan dari setiap berita. Contoh, ada kejadian di sini jam berapa, apa terjadi, Dibaca siapa yang dulu meninggal. baru. Aduh. Ya, segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Cukup. Artinya Cukup baca informasi dulu ini akurat. baca dulu tuntas, baca dulu Ya. tanpa dikomentari baru komentari coba dari 1 sampai 3. Udah saya baca, sudah habis semua kan? Ya coba baca ulang. Lo kok baca? Baca ulang baru kok. Kamu komentari di tengah-tengah. Coba. Oh, boleh. Dibaca Baca ulang. semua ya.
Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini nggak saya jelasin ya, saya baca aja. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayanan firman. Ini firman ya, ini sebenarnya bisa dijelasin. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Cukup. Supaya cukup. Ya, silakan Sekarang dijelaskan itu yang kau baca. saya mau jelasin. Ya. Di sini semakin jelas Anda lihat pada ayat pertama bahwasannya ada banyak penulis yang menyusun berita saksi mata pada zaman hidup sejaman Yesus. Perhatikan ya, sejaman Yesus ya, bukan di zaman 600 tahun kemudian, enggak, sejaman. Contoh tentang kisah itu, hampir semua kitab kami termasuk Musa yang sejaman Musa yang menulis. Hanya Quran lah kisah Musa ditulis beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya itu terjadi. Muter lagi. Ya, Stop dulu ya. Oke. Setelah kamu membaca Lukas 1 nomor 1 sampai 3, pertanyaan teman saya tadi, dari manakah Lukas memperoleh informasi sedetail itu sehingga dia menulis? Jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1. Coba Anda simpulkan tadi. Lukas mengalami apa? Sedang apa dia? Baru dia menulis, membukukannya teratur bagimu. Dengan cara apa dia di situ? Jawab. Sangat jelas di sini kan Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun, artinya memang ada banyak penulis-penulis Injil di sini. Kisah itu memang spektakuler di masa itu dan peristiwa ini telah terjadi di antara kita. Contohnya peristiwa di mana Mesias katanya raja disalibkan, Mesias lahir. Ini ada peristiwa memang terjadi di zaman itu. Ada peristiwa suatu yang Gini luar biasa. jawabannya. Dengerin, stop. Stop. Anda yang nafsir. Stop. Silakan Anda tafsir. Gini. Jadi Lukas itu menulis, menyusun berita, menanyakan saksi mata, menyelidiki, terus kemudian membuat kesimpulan, ditulis teratur bagimu. Jadi Lukas itu menulis berdasarkan penyelidikan, kemudian menyusun penyelidikannya, menanyakan saksi-saksi. Itu jawabannya. Kamu ini kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Dan dari awal saya katakan seperti itu. Ada penyelidikan. Kagak lu jawab, muter-muter kok. Dari awal saya bilang mereka kan para sahabat Nabi. Udah dijawab ya Bang bulu. Udah dijawab ya. Menyelidiki. Baik. Anda menyelidik baik sebentar. Anda mengatakan sahabat, sedangkan di situ dikatakan murid sakar mulaya. Pertanyaan saya gini loh, simple sebenarnya, karena kita sama-sama ini perkataan malaikat ini. Karena Anda dari tadi selalu menyantel-nyantel atau mensadurkan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimanakah bisa kita konfirmasikan atau kita ambil keterangan absahnya secara validasi perkataan malaikat yang sedetil itu kepada Maria Ibu Tuhan? Gimana? Ketika Anda mengatakan bahwasanya sebentar, dari tadi Anda mengatakan bahwasanya diselidiki gitu kan? Apakah pernyataan salam ini ada tercatat tidak di Injil-Injil yang lain, di Injil Yohanes, di Markus, bahkan di Matius? Silahkan. Oke, jadi begini ya. Di manakah sebentar dulu? Ketika tidak tercatat di dalam ketiga Injil kanonik yang lain, dari manakah si Lukas ini kepada Theophilus ini mencatat atau mendapat informasinya? Betul sekali, pertanyaan yang sangat kritis ya. Kritis, Anda benar-benar kritis, betul, saya setuju. Kritis Anda kan saya jawab dengan sangat mudah sekali. Seperti Gak usah muter-muter, gue sentil atur-atur. Enggak muter. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau Anda diam ya, jangan ribut ya. Dikasih waktu 2 hari. 2 hari. 1 menit. Ya. Di dalam Yahudi, pencatatan para nabi, mereka dicatat mulai Musa itu ditulis di zaman sama Musa. Allahu Akbar. Tunggu dulu. Anda udah potong 1 menit kok belum habis, baru awal. Baik. Begitu juga di zaman para nabi Yusuf, itu juga ketika di Mesir ditulis di zamannya oleh pewarta seperti ini juga. Kemudian di zaman sejaman semua sampai kepada Yesus ditulis oleh para sahabat Yesus di masa itu. Nah, ketika ada perbedaan narasi di Lukas, Matius, Markus, kurang lebih seperti ini penjelasan saya. Anda boleh terima, boleh enggak? Contoh, terjadi ledakan di Gunung Krakatau.
Koran Kompas mencatat korban 256 jiwa. Jangan dulu, belum 1 menit. Iya, iya. Tolong jangan. Iya. Boleh, Koran Jawa Pos mencatatnya jumlah korban sekian dan terjadi ledakan hanya 3 kali. Di sini ada 5 kali. Pertanyaannya kenapa berbeda para pencatat ini? Baik. Tunggu dulu. Jadi gempa tektonik atau vulkanik? Tunggu dulu ya. Nah, tunggu dulu. Ketika Baik. Yusuf diceritakan di zaman Yusuf oleh para sahabat, ditulis apa yang terjadi. Di zaman Yesus juga ditulis. Tapi ada yang berbeda. Contoh, Lukas. di sini Aduh, di zaman sakit kepala gue Lukas, tunggu, di zaman Lukas yang dicatat Lukas tentang kelahiran. Tapi di cara pola penulisan Matius dia mencatat kepada mujizat Yesus. Nah, kenapa kok berbeda mereka? Tidak maunya dicocok-cocokkan. Bukan itu pertanyaannya. Gak apa-apa Bang Hadi, gak apa-apa Bang Hadi. Baik, Tunggu dulu ya. Nah, mohon maaf Bang Hadi. tunggu. Jadi mohon maaf Sudah. kalau Anda memaksakan, Sudah. Anda memaksakan kitab Baik. kami. Baik. Sumbernya Wahyu. Baik. Seperti Jibril bicara kepada Nabi Anda. Baik. Contoh, Jibril Sudah. bicara tentang Nabi Yusuf. Baik. Jibril Sudah. bicara tentang Nabi Ayub. Stop. Beda. Oke. Jadi Sudah. konsep kami Sudah. seperti Aduh, pewartaan sudah. yang Saya izin dulu ditulis. ya, Bang Wan. Begitu, Semuanya, silakan. saya izin dulu. Ya, saya mau izin Kebetulan juga, ini sudah ada hiburan Sudah, kita. Saya mau Nathan. lihat dulu, mau kerja dulu. Baik. Dari Terima kasih tadi semuanya. saya Saya izin bertanya. pamit. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sebentar lagi saya kasih untuk Bang Handi nih. Saya mau turun juga. Akhirnya nggak kerasa ini. Baik. Dari tadi saya bertanya. Ketika di ayat 1 di pasal Lukas 1 itu diceritakan bahwasanya siapa yang noise ini? Oh, baik. Diceritakan bahwasanya dia diteliti. Anda mengatakan bahwasanya ditulis oleh para sahabat tadi. Pertanyaan saya, di Injil manakah di dalam 4 kanonik ini ditulis? Sesuai dengan salam Maria tadi, dia terkejut tadi gitu kan. Di mana? Dari mana si Lukas meneliti untuk diserahkan kepada Theophilus? Di mana? Dari mana dia? Itu aja sebenarnya. Penjelasan saya kurang jelas sama Anda. Anda dari tadi musing-musing kepada Yosef. Jadi- Ngapain si Yosef? Namanya mereka kan satu zaman, bro. Satu zaman. Iya. Tapi beda orang pencatat Injil, bro. Anda contoh Iya. murid Yesus, saya murid Yesus. Gini loh, pertanyaan saya gini, di dalam coba baca dulu ayat 1 Lukas 1 itu. Coba baca. Nggak ada masalah di Lukas 1. Coba baca. Banyak orang berusaha menyusun suatu berita. Baik, Artinya banyak orang. cukup. Baik, Silakan. cukup. Dari tadi Anda menarasikan, saya catat nih, menyusun menyusun. banyak berita tentang Yesus ya, tentang kebenaran Iya, Yesus. betul. Pertanyaan saya, di manakah yang disusun? Siapakah atau di manakah si Lukas ini tahu yang menyusun ini? Salam Maria, salam Gabriel ini kepada Maria, dan Gabriel ini, malaikat Gabriel ini datang kepada Zakaria dan Elizabeth. Dari mana? Ayat 2 Anda baca ya. Baik. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah apa dikatakan? Apa itu? Saksi mata. Baik, saksi mata. Anda tahu saksi mata, bro? Baik, saksi menurut mata. Anda? Baik. Pertanyaan Apa menurut saya Anda gini, saksi? sebentar dulu. Saksi mata orang yang hadir di situ. Pertanyaan saya, ketika Gabriel memberi salam dan datang kepada Maria, siapakah saksi matanya? Maria. Saksi Baik, mata. Maria. Di manakah di ayat Alkitab Lukas berjumpa dengan Maria? Selesai. Itulah pertanyaan Bang Hadi tadi. Oh begitu, orang nggak dari tadi. Mestinya gini pertanyaan Anda. Dari tadi udah ditanya. Gini, pertanyaan Anda gini. Kapan Lukas mencatat itu pas hari apa jumpa Maria gitu? Baru tepat pertanyaan Udah Anda. ditanya sama Bang Handi dari tadi. Itu pertanyaan. Aduh, Tuhan. Bodoh. Itu lucu, bro. Baik. Apa menurut Ketawalah. Anda tahu? Anda tahu? Seandainya semua ditulis Alkitab ini, soto Anda tebalnya seberapa? Setebal atap dinding. Aduh, Kalau pertanyaan semua juga saya dicatat. kapan? Gitu aja, di mana di ayat sedikit aja. Lukas berjumpa dengan Maria, selesai itu aja, nggak perlu keterangannya lain. Di mana? Jadi bagi Anda tidak cukup perkataan dari semula saksi mata, ini nggak cukup. Ya, Harus saksi disebutkan. matanya siapa? Oh ya silap, memang nggak ditulis ya. Contoh, kemudian saksi mata jumpa Maria pas lagi di pohon ini gitu kian ya. Oh betul-betul. Anda benar kalau dalam hal ini. Benar sekali. Tapi saya mencoba aku tanya kepada Anda, dari mana
Gabriel mengeja-eja semua isi manuskrip para nabi, disampaikan satu persatu kepada nabi Anda. Gabriel dapat dari mana coba? Itu orang Yahudi, bro. Yahudi catat itu semua. Zaman Yusuf dicatat. Kok bisa-bisanya tentang tahun? Tunggu, Anda kalau gini menyerang semua ini. Ini nyerang semua ini. Ini nyerang semua ini. Tunggu. Nathan, saya tidak suka kau menyamakan Tuhan. Tadi saya dengar ya. Tadi saya dengar kau berkata Tuhan saya berubah menjadi anak manusia. Di mana? Kenapa kalau kalian berdiskusi dengan orang Islam, kenapa bawa-bawa Yahudi? Kenapa? Ini Yahudi asli loh, lo lawan. Gue mau tidur kompor udah gue hidupin, gue mau tidur. Jangan, saksikan dulu, saksikan. Ya, bentar. Dari tadi saya dibawa mendengar ya, kau mengatakan Elohim berubah menjadi manusia, menjelma dan begitu-begitu, dan apa tadi kau katakan? Ini Anda ini Yahudi apa? Jelas dulu posisi Anda seperti. Udah nih. Sebutkan. Keturunan Yahudi asli ini coy, kakeknya Yahudi, bapaknya Yahudi. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Yordan itu, Yordan. Yahudi Saya di apa? Manado, saya asli Manado, saya Yahudi. Kau Yahudi kau ya? Iya. Nanti kita buka ruang khusus untuk kau, bro ya. Kalau sekarang nggak. Oke. Dan saya mau tanya sama kamu. Nanti Anda follow saya punya waktu untuk Anda kapan saya siap. Tidak, iya langsung saja di sini saya mau tanya sama kamu di mana Tuhan saya berubah menjadi manusia. Itu tidak bisa dijawab sekarang, itu butuh waktu ya. Kamu harus jawab sekarang karena kamu menyatakan tadi yang sekarang ini di belasan orang yang nonton. Saya mau tanya kepada Anda, Muhammad menurut Anda nabi apa enggak? Coba dijawab. Jangan pindah topik dulu kau. Tunggu. Saya memastikan dia Yahudi apa enggak. Saya pastikan dulu Yahudi apa enggak. Dulu ini, saya akan jawab semua. Saya akan jawab sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, bro. Saya tanya sekarang, apa menurut Anda Muhammad itu nabi apa tidak? Muhammad, oke, saya menjawab. Oke, tidak masalah, saya menjawab. Muhammad adalah kekasih Allah, dia utusan orang Arab, tapi tidak bukan untuk kaum Bani Israel, bukan bagian dari Israel Raya. Jadi kami menolak. Apakah Anda mau menuruti apa pesan Muhammad? Ya tidaklah. Dalam hidup Masuk Anda? akal kamu menanyakan apa ini? Tidaklah, dia bukan Islam kok. Jawab aja. Dia bukan Muslim itu. Ya sekarang kan banyak Islam make Muslim apa Yahudi KW Bojong Kenyot, cabang Surabaya, jangan Valen cabang Yahudi. Jangan fitnah. Itu sudah makanan saya hari-hari, Nathan. Iya, saya mau tanya. Jangan fitnah. Apakah menurut Anda Muhammad itu nabi? Jawab. Muhammad, nabi Anda, nabimu. Muhammad nabimu apa enggak? Makanya dengar dulu. Muhammad utusan orang Arab, bukan bagian dari Bani Israel. Bukan nabimu berarti kan? Ya bukan lah. Masuk akal pertanyaan. Bukan. Udah dijawab bukan? Konyol. Udah selesai. Ya, sekarang kau jawab pertanyaannya orang. Kau jawab. Tanya lagi ya kan. Berarti Muhammad bukan nabi kan? Bukan nabimu. Saya tidak tahu. Bukan bagian dari Israel Raya, bukan bagian dari kami. Kenapa kamu? Sekarang Anda kalau Muhammad bukan nabimu, kenapa Nabi Muhammad kau bahas berdua? Sekarang kau tanya Yordan sama dia, kenapa Nabi Islam kau bahas? Kenapa lepas tangan? Oke. Jadi gini, saya akan buka room buat Anda berhubung jam sudah sekarang jam. katanya mau Saya minta jawaban sama kamu karena 800 memandang kamu menyatakan Elohim berubah menjadi manusia. Hayo lu, gue kabur Hayo lu. Saya mau tanya sama Anda. Oke. Dari tadi tuh Simon, dari tadi dia tuh. Saya jawab, Anda diam semua, jangan berisik ya. Saya tanya satu pertanyaan kepada Anda kalau Anda benar-benar Yahudi, ya. Kamu mencoba saya, begitu? Saya memastikan Anda Yahudi apa enggak. Ya lu jawab dulu pertanyaan orang, nggak usah tes Saya mau di tanya sini. kepada Anda, bro. Kau ditanya Itu kau jawab balik. Ruah Elohim itu Nggak bisa kau jawab pertanyaan orang. Ruh Elohim bukan roh Allah. Tanya ulang kembali Yordan, bikin pertanyaan. Kutanya sama kau, Nathan, di mana tadi kau katakan dalam perjanjian lama kamu menyatakan bahwa Tuhan saya Elohim berubah menjadi anak manusia? Terhina saya. Terhina dari tadi saya di bawah, saya nonton itu banyak sekali yang mengundang saya untuk naik ke sini. Silakan dijawab itu. Jangan Ayo lo. Oke, saya akan jawab. Yang lain diam semua ya. Saya tanya Anda dulu pertama ya. Nanti Anda gilir. Kamu dari tadi tanya dari tadi kamu. Udah, belum ada saya bertanya. Baru satu tentang memastikan Anda ya. Saya bertanya sekarang. Jangan bertanya. Kamu ini takut sama kami. Iya. Jangan bertanya, lu ditanya. Jawab aja. Jawab. Kalau nggak bisa jawab, nyerah aja. Udah nyerah diganti Budarni gitu loh. Menyerah. Kalau udah nyerah ya udah gitu loh.
sederhana kok pertanyaannya Yordan itu. Kenapa Tuhannya Yordan kau jadikan manusia? Malah kau jadikan Tuhan. Ayo jawab. Kenapa Tuhannya Yahudi kau jadikan manusia? Itu Tidak loh ada sederhana. dalam sejarah Tuhan kami bisa dilihat. Tidak ada dalam sejarah. Kalau kamu membahas dengan perjanjian lama, bahas sama kami terkijang sama orang Islam. Mereka tidak tahu. Kamu tanya sama saya, jangan tanya sama mereka. Kenapa kalian selalu berdiskusi? Kamu Kristen berdiskusi sama orang Islam. Kenapa sering membawa-bawa ke Elohim? Kenapa sering membawa-bawa perjanjian lama? Iya. Sekarang saya mau tanya, pemahaman Anda Jangan mau sebagai tanya, Yahudi. jawab. Oh, Perjanjian lama berarti tidak saya ada menjawab aja satupun gitu ya? dibuat tentang Yesus. Tidak ada. saya bukan tentang Yesus, saya mau tanya kepada Anda ya. Perhatikan ya, pertanyaan Jangan saya. bertanya, kalau jawab dulu pertanyaan orang. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, baru saya Jawab dulu itu, pertanyaanmu. jawab. Di mana dalilnya Tuhan saya berubah menjadi manusia? Nah, jawab dulu itu. Enak saja dari tadi kamu ya di atas ini ya membawa-bawa Yahudi, membawa-bawa perjanjian lama, membawa Elohim tadi kesan. Saya mendengar itu. Ayo, 900 Tahu apa saksi kamu mata. tentang Tuhan kamu? Kamu tidak akan tahu tentang ketuhanan kami. Tuhan kami itu Esa, satu-satunya yang tidak tersusun, bukan Trinity. Kami tidak pernah diajarkan Moses menyembah kepada manusia. 900 saksi mata, silakan. Kenapa Tuhannya Yahudi? Kau Abraham, jadikan manusia? Salomo, Moses yang diajarkan itu tidak pernah menyembah kepada manusia. Bahkan yang tadi saya dengar ya, itu malaikat yang berkata di gunung, bukan Allah. Penyampaian wahyu. Ya udah, kalau nggak bisa jawab tidur, ganti pemain, oke? Sederhana loh pertanyaannya itu loh. Iya, sebenarnya saya tidak tertarik dengan begini-begini. Saya tertarik karena apa? Saya dihina, sehingga saya tertarik masuk di room-room begini. Saya tidak terlalu Aku peduli. lah ya, aku lah menjawab ya. Jangan turun Iya. kau temanku yang Yahudi ya. Oke, Aku oke, menjawab. oke. Silakan. Udah siap kawanku tadi. Tunggu dulu, nanti Pertanyaannya nggak apa? enak. Sebentar, saya moderatorin. Pertanyaannya apa, Bu Darni? Pertanyaannya aku baca banyak. Elohim berubah menjadi manusia. Mana ada dalilnya? Kan Iya. gitu. Orang Iya. Yahudi. Roh Elohim bukan roh Allah. Kan gitu. Tuh kemudian kenapa Tuhan Yahudi menjadi manusia? Perjanjian lama tidak ada satupun tentang Yesus. Kami tidak ada diperintahkan menyembah manusia. Salah satu yang kucatat, karena aku baru masuk. Itu yang masih ada kucatat. Bukan itu pertanyaannya, Bu Darni. Diulang Pak Yordan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan saya, di mana dalilnya Elohim berubah menjadi manusia? Oke. Di mana dalilnya? Dalilnya Elohim menjadi Manusia. udah siap rupanya kawanku tadi. Dia tidak tahu. Dia. Iya. Pak jawab. Iya, Nathan. Tidak mencela dia Siapa terus. bilang tidak tahu? Siapa bilang tidak tahu? Saya di mute loh, saya di mute terus itu. Oh, janganlah Saya di-mute dimut-mut. Kalian ini Ya udah, lucu. makanya tidak punya tangan untuk membuka mute itu. Mute itu nggak permanen, coy. Bisa dibuka sendiri. Sekarang diulang Iya, pertanyaan. saya buka gimana? Sekarang Saya diam dulu ngomong, semua. Anda berdua diam. Diulang pertanyaannya, Yordan. Di mana data atau dalil Tuhan saya Elohim berubah menjadi manusia? Saya Oke, minta Yordan data. dulu. Tunjukkan dalil langsung. Oke, sekarang saya ya. Anda tahu ya dari awal ya, kalau Anda simak ya Jordan, Anda ngaku Yahudi, Anda simak ya, perhatikan ya. Tidak Saya kasih menjawab. waktu- Tidak menjawab. Saya kasih waktu 2 menit bicara boleh. Tidak menjawab. Standby. Tidak menjawab. Bu Darni, langsung dalil Bu Darni. Silakan. Nah, Anda saya udah mau dengar. menjawab, Anda tutup kan? Langsung Saya masih- data dulu di sini lo. Baru jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Dari awal tadi kalau Jordan Anda menyimak saya bicara, saya katakan kami mengenal Elohim yang menampakkan diri di perjanjian lama atau di kitab Yahudi, kitab para nabi, itu gambaran Yesus yang sudah kami imani sekarang. Konsep iman kami. Karena iman kami ke Kristiani juga sumbernya dari Dalil, orang- bukan asumsi, dalil, data. Dalil. Oh, dalil. Ya. Oke, dalil di mana Data. ayat Yohane ya? Oke. Ayat Yohane contoh seperti pada ayat yang ke bentar Anda mau dalil ya.
Sabar aja mendengarkan ya. Emang dari tadi dalil minta. Ya. Di mana? Coba di Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 di mana malah Elohim mengunjungi Abraham. Oke. Dan ini tunggu ya, jangan dipotong dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ketika malah Elohim menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham berkata sudah menampakkan diri Tuhan kepada saya. Ini perkataan Abraham di kitab Yahudi. Ya. Nanti Anda sanggah dulu ya. Nah, memang saya katakan dari awal Yahudi tetap tidak meyakini ini adalah penampakan Elohim. Saya bilang dari awal saya dibaca dulu semua. Saya bacain ya. Ya. Kejadian 18 nomor 1. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Namre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu. Siapa itu yang menemui Abraham 3 orang? Tunggu dulu, jangan dulu tafsir ya, nanti saya jelasin. Loh, ini berkahnya bukan tafsir. Iya, Siapa 3 orang? Dengerin. Setelah saya baca, saya bantu lo tadi. Pertanyaannya Pak Yordan tadi, siapa 3 orang itu yang menemui Abraham? Yang menemui Abraham, konsep Yahudi itu malaikat, bukan Tuhan. Terus konsep kamu Yahudi, apa? konsep kami Kristiani itu Elohim yang mewujudkan diri dalam wujud malak Elohim. Konsep kami Malak berbeda Elohim kan? itu apa? Malak Elohim itu apa? Malak Elohim artinya Elohim menampakkan diri dalam wujud malaikat. Itu Iya, konsep malaikat kami. jadi bukan Tuhan ya yang datang. Aduh, konsep kami itu adalah Tuhan karena kami sudah pernah didatangi Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Oke, cukup Tuhan. Saya buat tadi ilustrasi. Cukup. Ada 3 orang di situ. Apakah di antara ketiga orang itu adalah Yesus? Soal jumlah tidak menjadi ukuran bagi kami, yang tertulis jelas 3 orang, coy. Tertulis 3 orang. Di antara 3 orang itu, dengerin. Di antara 3 orang itu, apakah di antara salah satunya adalah Yesus? Yang jelas ketiga orang itu adalah gambaran pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menampakkan diri kepada saya Abraham. nanya, Itu iman pertanyaannya kami. bukan itu, woi. Di antara ketiga orang itu, apakah salah satunya adalah Yesus? Ya, itu ada gambaran Yesus ada di sana. Yesus, baik. Ya, Itu Yordan, jadi Yesus, jadi Elohim turun menjadi Yesus beberapa kali itu menemui Abraham. Anda standby dulu, boleh. kasih Yordan untuk menanggapi. Anda standby dulu, oke? Jangan dulu ditanggapi. Karena Anda udah jawab, diam dulu. Anda udah jawab, diam. Silakan Pak Yordan. Tunggu dulu. Ada satu ayat lagi. Anda Kejadian 17 usah ayat cukup 1. dulu. Cukup. Oke. Silakan Pak Yordan, itu katanya Yesus yang turun. Silakan. Yesus yang turun dari mana? Yesus saja belum lahir. Ya, itu yang menemui Abraham itu adalah salah satunya Yesus. Itulah datanya mengatakan Kejadian Tuhan berapa? menjadi manusia. Kejadian 18 ayat 1. Ya. Bukan Tuhan. Kekuasaannya di situ mengirimkan para malaikat. Makanya Anda dengar loh Jordan, dari awal saya ngomong sampai sekarang Yahudi tidak sama konsep kami tentang Karena itu. kami bukan penyembah berhala seperti kamu. Makanya keyakinan kami berbeda dengan Anda yang menyembah anak manusia dan menganggap dia adalah Tuhan. Kami bukan seperti Anda. Diajarkan Moses, Abraham dan Salomo tidak seperti itu. Jadi menurut Anda Abraham menyembah wujud Elohim yang bernampak itu, Abraham berdosa di situ. Baca teks originalnya, saya kasih paham sama Anda. Baca teks originalnya, jangan baca terjemahan. Saya mau tanya satu pertanyaan kepada Anda. Menurut Anda Elohim pernah nggak menyatakan suaranya kepada para nabi, berbicara lewat ruhnya, pernah nggak? Jawab dulu. Pernyataan langsung dari para malaikat, utusannya, malaikat disampaikan. Pernah nggak ruh Elohim berbicara kepada Nabi Hizkia dalam hatinya? Pernah nggak? Tidak. Tidak pernah. Jadi Nabi Anda mengenal Elohim dari mana, bro? Penyampaian wahyu, penyampaian wahyu. Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya.
Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, bahkan manusia tidak akan sanggup melihat Tuhan. Ketika wahyu itu bisa nggak didengar Abraham dan para nabi lain? Bisa didengar dia apa tidak? Jawab. Stop dulu, ini Bisa, dapat kusir ini. Dapat Tunggu kusir dulu ini si Yordan ini. Apakah para nabi bisa mendengar suara ruah Elohim ketika berbicara? Jawab. Bisa apa tidak? Gini ya. nggak dijawab. Diam dulu. Jawabannya dijawab. itu. Doi, jawabannya Nggak ada dijawab. Yohanes. Diam. Jawabannya Udah, ada saya pamit, mohon maaf. Saya pamit. Baik. Bukan, Jawabannya bukan. bro. Jawabannya ada Yohanes 5:3. 7 lu percaya Yesus lah. Oke, pamit kesulitan itu.